Jempro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren! Nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, Presiden Joko Widodo membenarkan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka Senin kemarin. Selain itu, Saudara, Jokowi juga memastikan akan ada reshuffle kabinet pekan ini. Jokowi menyebut pertemuannya dengan AHY yang juga putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan silaturahmi biasa. Ditanya soal perombakan kabinet, Presiden menyebut rencana pergantian pos menteri yang kosong, termasuk Menteri Pertanian pada pekan ini. Ya biasa, ya, pertemuan silaturahmi, berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan, ketemu dengan dengan partai. Mungkin minggu ini. Terima kasih teman-teman. Baru disiap. Pos apa saja Pak yang akan dirombak? Pos menteri apa yang akan dirombak? Pos Menteri Pertanian. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Senin petang kemarin. AHY bertemu Presiden Jokowi sekitar pukul 17.30 hingga menjelang pukul 6 sore. Mobil yang ditumpangi AHY masuk dan keluar melalui gerbang kompleks Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara. AHY masuk melalui pintu Bali, area Wisma Negara samping Istana Merdeka. Usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Agus Harimurti Yudhoyono mengunggah soal hasil pertanian di akun media sosial Instagramnya @AgusYudhoyono. AHY pun menulis, jangan lupa untuk selalu konsumsi produk pertanian lokal kita. Salah satunya produk unggulan dari Jawa Timur, yaitu apel Malang. Unggahan itu bertepatan di tengah semakin gencarnya kabar AHY masuk sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam reshuffle pekan ini yang salah satunya posisi Menteri Pertanian pasca ditinggal Syahrul Yassin Limpo yang terjerat dugaan korupsi. Selasa siang, Saudara, Presiden Jokowi juga memanggil Ketua DPW Gorontalo Partai Nasdem Rahmat Gobel ke Istana Kepresidenan Jakarta. Rahmat Gobel tiba di istana pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
Wakil Ketua DPR RI itu enggan berkomentar terkait kepentingannya datang ke istana. Presiden Jokowi menyebut akan mengisi pos Menteri Pertanian pada minggu ini. Sebelumnya, ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo merupakan politisi Partai Nasdem. Soal rencana reshuffle kabinet kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Alfania Rizky di Istana Kepresidenan Jakarta. Alfa, apa betul nama AHY semakin menguat jadi Menteri Pertanian di reshuffle pekan ini, Alfa? Cynthia dan juga saudara, anggukan kecil yang awak media dapatkan dari Presiden Joko Widodo dengan disclaimer bahwa pertanyaannya adalah Partai Demokrat apakah akan masuk ke Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi tidak memberikan banyak tanggapan, hanya anggukan kecil saja. Santer memang terdengar bahwa nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan mengisi pos Menteri Pertanian yang saat ini kosong setelah Menteri Syahrul Yassin Limpo ini menjadi tersangka di KPK. Walaupun memang belum ada nama pasti yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi Presiden dengan pasti akan melantik Menteri Pertanian pada pekan ini. Walaupun nama AHY ini masih menjadi rumor, tetapi kabar ini kemudian dijawab dengan simbol juga oleh Agus Harimurti Yudhoyono dengan postingannya di sosial media yang menunjukkan untuk semua orang untuk mengkonsumsi produk pertanian di dalam negeri. Presiden memang menyebutkan tadi akan segera melantik Menteri Pertanian pada pekan ini, walaupun nama menteri atau nama AHY ini santer akan mengisi pos Menteri Pertanian. Karena pada Senin petang kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Awak media memang tidak mendapatkan pernyataan langsung dari AHY terkait dengan hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. Tetapi pagi ini Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi bahwa pertemuannya dengan AHY adalah pertemuan silaturahmi biasa dengan partai politik. Tentu saja ini sangat menarik, mengingat Partai Demokrat saat ini memang berada di luar koalisi Indonesia Maju. Kalau memang nama AHY masuk ke Kabinet Indonesia Maju, ini akan semakin membuat menarik peta politik di Indonesia pada saat ini jelang pemilu tahun 2024. Ya, Alfa, lalu bagaimana dengan isu terkait posisi menteri lainnya? Sudah adakah informasi terkait hal ini? Termasuk kapan tepatnya waktu pekan ini yang dimaksud Presiden? Ya, Presiden memang hanya menyinggung nama atau pos jabatan Menteri Pertanian yang akan diisi pada reshuffle yang akan dilakukan pada pekan ini. Tetapi dari hasil konfirmasi yang dilakukan oleh awak media dan juga tim Kompas TV kepada staf sus Presiden yaitu Ari Dwi Payana terkait dengan reshuffle untuk jabatan apa saja dan kapan akan dilakukan, ini Ari Dwi Payana menyebutkan besok tepatnya Presiden akan melakukan pelantikan pejabat baru. Apakah termasuk Menteri Pertanian dan juga ada jabatan publik lainnya yang akan diisi oleh Presiden Joko Widodo hanya kita akan ketahui bersama pada esok hari. Tetapi memang ada beberapa kabar bahwa jabatan Kasat termasuk di dalamnya ini juga akan dilakukan pelantikan pada esok hari. Tapi pendalaman terus harus dilakukan karena belum ada informasi resmi dari Presiden Joko Widodo maupun dari pihak istana. Cynthia. Baik, terima kasih Alfania Rizky, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan. Saudara, sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Tiba sekitar pukul 3 sore, Mahfud enggan berkomentar banyak terkait apa saja yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. Mahfud MD menyebut sebagai menteri, ia biasa bertemu Presiden Jokowi dan banyak hal yang akan dibahas dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengirimkan surat permohonan persetujuan Presiden untuk menjadi cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Ini jadi pertemuan pertama Mahfud pasca diusung koalisi PDI Perjuangan menjadi cawapres Ganjar. Ketemu Presiden. Ini yang kemarin kan menteri biasa rutin ketemu Presiden. yang minta izin kemarin ya Pak? Banyak hal. Surat yang kemarin
Udah gitu aja. Pak, bukan pamitan kan ya? Rencana akan mendaftar KPU Rabu besok. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka mengajukan izin selama 2 hari. Informasi lainnya di Kompas Petang, Saudara Ketua MK Anwar Usman melantik 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa 7 laporan dugaan pelanggaran etik atas putusan batas usia Capres dan Cawapres. White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Didit, Ajakin yang seru. Nonton, wow, super seru. Ngegek, wow, super seru. Konten, wow, super seru. Kuotanya nggak bisa habis. Paket super seru. Super kuotanya, super hematnya. Aktifkan di My Telkomsel. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Gamere. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum.
Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan mengambil izin 2 hari. Namun Gibran tak menyebut jelas untuk apa keperluan izinnya sebagai wali kota itu diambil. Rencana mengambil izin 2 hari ini disampaikan Gibran saat akan menuju DPRD Kota Solo Selasa siang. Gibran tak menjelaskan izin 2 hari itu untuk keperluan apa. Saat ditanya kapan berangkat ke Jakarta, Gibran juga tidak memberikan kepastian. Mas ya, berangkatnya kapan? Yuk, paripurna. Ya, doakan ya, semoga lancar semua. Izin 2 hari aja. Ya, Mas ya. Berangkatnya kapan? Yuk, paripurna. Berangkat Jakartanya? Paripurna dulu ya. Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda Kota Solo membenarkan Gibran mengajukan izin selama 2 hari untuk keperluan Pilpres. Izin, ya 2 hari betul. Itu cuti apa gimana Mas statusnya Mas? Izinnya 25-26. 2 hari ya, betul ya. Izin untuk proses pemilihan umum Presiden Wakil Presiden tahun 2024. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Rabu pagi. Erlangga juga memastikan seluruh ketua umum partai koalisi akan mendampingi pendaftaran pasangan Prabowo Gibran. Besok Bapak Prabowo dan Mas Gibran akan mendaftar pada pagi hari dan tentunya akan didampingi oleh Koalisi Indonesia Maju dan insya Allah ketua umumnya akan hadir. Berarti Mas Gibran sudah menyatakan kesiapannya menjadi cawapres. Selama ini belum ada keterangan resmi. Ya kan besok kita daftarin. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo angkat bicara soal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Rudi menyebut kader yang pindah otomatis dianggap keluar dari PDI Perjuangan. Namun semua tetap menunggu keputusan resmi dari DPP PDI Perjuangan. FX Rudi mengatakan sebagai kader PDI Perjuangan harus siap kecewa dan dikecewakan. Tapi saya fokusnya memenangkan dan jadi nggak ngurus deklarasi, nggak ngurus yang lain-lain. Sudah saya beri pesan semua, harus siap kecewa dan siap dikecewakan. Nah, udah siap kok aja melu kader PDIP. Berarti otomatis Mas Wali keluar dari PDIP ya Pak? Ya sekarang ya otomatis toh kalau sudah dari partai A ke partai B kan ya berarti anggota partai B toh. Partai A-nya tergantung beliau sendiri. Informasi terkini persiapan Gibran mendaftar Pilpres 2024 akan disampaikan jurnalis Kompas TV sudah ada Widi Nugroho. Widi, hari ini Gibran masih beraktivitas di Solo. Lalu kapan Gibran direncanakan akan berangkat ke Jakarta terkait persiapan mendaftar ke KPU? Widi. Ya, sampai saat ini kami masih mendapatkan informasi bahwa ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah Gibran berangkat ke Jakarta pada malam hari ini atau pada Rabu pagi esok, karena memang ada 2 skenario yang disebutkan oleh tim dari Gibran sendiri bahwa mereka akan berangkat ke Jakarta pada antara 2 hari ini, Selasa atau Rabu. Hanya saja kami belum mendapatkan kepastian kapan mereka akan berangkat ke Jakarta. Tapi yang pasti apabila berangkat malam ini maka kemungkinan besar akan menggunakan transportasi darat karena memang itu yang paling tersedia kalau kita melihat dari Solo ke Jakarta tidak ada lagi penerbangan di malam hari. Dan kami masih terus memantau apakah Gibran nanti akan berangkat malam hari ini atau besok untuk kemudian bergabung dengan Prabowo Subianto mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Ya. Baik, terima kasih Widi Nugroho, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Saudara Ketua MK Anwar Usman melantik 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa terkait laporan dugaan pelanggaran etik atas putusan batas usia Capres dan Cawapres. Ketiga anggota MK yang
MK yang dilantik, yakni mantan Ketua MK Jimli Asidik, akademisi Bintan Saragih, dan Hakim Konstitusi aktif Wahidudin Adams. Usai dilantik, Jimli Asidik yang ditanya soal dukungannya pada bakal Capres Prabowo Subianto menyatakan MK-MK akan berlaku independen. MK-MK akan memeriksa para pelapor dan jika nanti terbukti ada pelanggaran etik, MK-MK tak ragu menjatuhkan sanksi. Enggak, begini, independensi itu enggak usah diomongin, dikerjain aja. Nanti you nilai kalau sudah diputus, nanti tinggal dibuktiin. Dimungkinkan para pengadu, para pemohon, ya kan, para pelapor, suruh buktiin mana yang dianggap melanggar kode etik, ya kan, buktinya apa. Nah, kalau sudah terbukti melanggar, nah baru yang kedua, ini masuk kategori berat, apa ringan, apa sedang. Nah, kan sudah tersedia sanksinya. Yang paling berat diberhentikan. Menyusul adanya 7 laporan dugaan pelanggaran etik ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman dalam memutuskan batas usia Capres dan Cawapres, MK memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan diisi 3 nama, yakni mantan Ketua MK Jimli Asidik, akademisi Bintan Saragih, dan Hakim Konstitusi aktif Wahidudin Adams. Menurut pakar hukum tata negara dan pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, keterlibatan Ketua MK dalam memutuskan gugatan batas usia Capres dan Cawapres syarat pelbagai konflik kepentingan. Nah, yang paling kelihatan adalah benturan kepentingan antara Ketua MK dengan nama yang disebut oleh pemohon di dalam permohonannya. Ini permohonan yang dikabulkan ya, jadi langsung terlihat jelas orang yang akan mengambil keuntungan, walaupun dia bukan pemohon tapi disebut namanya, itu memang keponakan dari Ketua MK. Itu yang paling jelas. Tapi hal lainnya juga banyak sih Mbak, misalnya bahwa legal standingnya pemohon, nah tapi kenapa misalnya dalam putusan yang nomor 90 itu Almas Saki Biru yang salah satu argumentasinya adalah karena dia adalah pengagum dari Gibran Rakabuming, itu bisa diterima sebagai legal standing. Dan kemudian banyak lagi yang kita juga bisa baca semua sebenarnya di pendapat berbeda dari 4 hakim konstitusi yang menjawab tuduhan konflik kepentingan dalam gugatan yang memberi jalan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju ke Pilpres, Anwar Usman berdalih yang diadili adalah norma hukum, bukan kasus. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait. Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU. Jika terbukti melanggar etik, Ketua MK Anwar Usman terancam sanksi, bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemecatan. Yang jelas, 7 laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak akan berpengaruh pada putusan MK. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi lainnya akan disampaikan rekan saya Rahmat Ibrahim. Silakan Ibrahim. Nih, benarkah? White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral.
untuk sehatnya keluarga. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Get ready. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Oven, sehat, enak lagi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saudara Presiden Joko Widodo membenarkan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka pada Senin kemarin. Selain itu, Jokowi juga memastikan akan ada reshuffle kabinet pekan ini. Jokowi menyebut pertemuannya dengan AHY yang juga putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono merupakan silaturahmi biasa. Ditanya soal perombakan kabinet, Presiden menyebut rencana pergantian pos menteri yang kosong termasuk Menteri Pertanian pada pekan ini. Ya biasa, ya pertemuan silaturahmi, berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan, ketemu dengan dengan partai. Mungkin minggu ini. Terima kasih teman-teman.
Baru disiap. Pos apa saja Pak yang akan dirombak Pak? Pos menteri apa yang akan dirombak Pak? Pos Menteri Pertanian. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin petang kemarin. AHY bertemu Presiden Jokowi sekitar pukul 17.30 hingga menjelang pukul 6 sore. Mobil yang ditumpangi AHY masuk dan keluar melalui gerbang kompleks Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara. AHY masuk melalui pintu Bali, Arena Wisma Negara, samping Istana Merdeka. Apakah pertemuan antara Presiden Jokowi dan AHY di Istana Senin petang kemarin jadi sinyal Demokrat akan mendapat jatah kursi menteri? Jika benar, Demokrat akan mendapat kursi ini, ada kaitannyakah dengan dukungan Demokrat untuk Gibran sebagai cawapres? Kita akan ulas bersama dengan pengamat politik dari SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat sore, Mas Saidiman. Selamat sore. Mas Saidiman, kode yang ditampilkan Jokowi dan AHY ini mengarah sinyal kuat kalau Demokrat masuk kabinet, AHY jadi mentan. Iya, sebenarnya isu mengenai kemungkinan Partai Demokrat masuk kabinet pemerintahan Pak Jokowi kan sejak awal sudah muncul. Bahkan sebelumnya sudah ada mulai koordinasi atau pembicaraan dengan Puan Maharani sebelumnya, antara AHY dengan Puan Maharani. Bahkan ada rencana pertemuan SBY dan Megawati Soekarno Putri sebelumnya, tetapi kemudian itu tidak berlanjut. Dan saya kira kalaupun sekarang ada isu yang kuat bahwa Demokrat akan masuk kabinet ditandai dengan pertemuan AHY dengan Presiden Joko Widodo, saya kira itu bukan sesuatu yang mengejutkan karena sebelumnya sudah ada presiden itu, sudah ada tanda-tanda itu. Kemudian sekarang menjadi sangat menguat kalau kita lihat manuver atau pergerakan politik mutakhir mengenai calon presiden dan wakil presiden, di mana anak Presiden Joko Widodo, Gibran, itu didaulat oleh Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres untuk mendampinginya. Dengan Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto, itu artinya perlu ada negosiasi atau ada insentif yang diterima oleh elit-elit partai politik yang selama ini mendukung Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Partai Demokrat. Harus ada kompensasi atas tidak dipilihnya misalnya wakil atau katakanlah Ketua Umum Partai Demokrat menjadi cawapres. Oh, jadi bacaan Anda ini sebagai imbal balik bagi Demokrat karena all out dukung Gibran sebagai baca pres Prabowo? Saya kira bisa dibaca demikian kalau kita lihat dari momentumnya, bahwa sekarang ada pertemuan antara Joko Widodo dengan AHY. Saya kira ini momentumnya adalah momentum pendaftaran capres-cawapres dari kubu Prabowo Subianto, dan karena wakil dari Partai Demokrat yang juga mendukung partai ini, mendukung Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto, tidak diambil, ya kita bisa baca salah satu argumen yang kita bisa kemukakan di sana adalah bahwa ini Partai Demokrat adalah satu-satunya partai parlemen yang sekarang mendukung Prabowo Subianto yang belum ada jatah kursinya di kabinet. Sementara Koalisi Indonesia Maju sekarang ini belakangan ini semakin kental terasa bahwa ini adalah koalisi partai-partai yang mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Jadi perlu ada hitung-hitungan semacam itu. Ini kalau Demokrat jadi masuk ke kabinet, ada imbas nggak pada peta persaingan Pilpres ke depan, Mas Saidiman? Saya kira akan punya imbas, misalnya isu yang kita sering diskusikan belakangan ini, ada ketegangan atau ada jarak antara Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan misalnya, mungkin itu akan kembali mengemuka begitu ya, dengan masuknya tokoh partai yang selama ini oposan terhadap pemerintahan ke dalam kabinet. Apalagi misalnya jika Pak Joko Widodo kurang melakukan komunikasi misalnya dengan PDI Perjuangan di dalam menentukan ini, tentu ini akan menguat kembali isu tentang keretakan hubungan antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Jadi menurut Anda ini PDIP tidak akan rela kalau Demokrat masuk kabinet, karena yang berdarah-darah membela Jokowi selama ini kan PDIP. Saya kira bukan soal rela atau tidak, tetapi apakah keputusan Presiden Joko Widodo memasukkan AHY misalnya ke dalam kabinet itu melalui koordinasi terlebih dahulu dengan PDI Perjuangan atau tidak.
Nah, itu yang perlu kita lihat. Saya kira sebagian di PDI Perjuangan sebenarnya tidak ada persoalan dengan Partai Demokrat masuk kabinet, karena sudah ada komunikasi tadi yang saya kemukakan sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan mutakhir di mana anak presiden itu diambil, katakanlah ya, dipinang oleh Prabowo Subianto yang merupakan lawan atau kompetitor dari calon yang diusung PDIP, kalau ada hubungannya dengan itu, maka ini menjadi sedikit rumit sebetulnya. Apakah komunikasi antara Joko Widodo dengan partainya akan menjadi lebih akan tetap oke gitu dibanding sebelumnya? Saya kira itu yang butuh kita lihat, karena ada perkembangan mutakhir, yaitu merapatnya anak presiden ke Prabowo Subianto yang ini juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya kira faktor-faktor itu akan mempengaruhi hubungan antara presiden dengan PDI Perjuangan. Mas Saidiman, ini presiden apa yang akan timbul kalau manuver politik di Pilpres ini sampai berujung ke perombakan kabinet, sampai berujung masuk ke istana nih? Iya, ini bagian dari konsekuensi ya dari perubahan politik yang sangat cepat belakangan ini. Itu konsekuensinya. Tetapi sebenarnya mungkin kalaupun ada perubahan, sebenarnya perubahannya tidak akan total. Ada perubahan total begitu ya, karena kan sekarang yang lowong setidaknya ada satu kursi sebetulnya ya, untuk kabinet, yaitu Kementerian Pertanian yang menterinya baru saja kena kasus korupsi. Saya kira itu saja ya. Tetapi secara umum sebetulnya kalau kita lihat secara lebih luas, kalau kita hubungkan antara pergerakan antara manuver politik partai-partai politik dalam rangka dalam isu capres cawapres, sebenarnya ada peluang juga sebetulnya partai-partai yang tidak mendukung calon yang diusung PDI Perjuangan maupun yang dekat dengan Joko Widodo, katakanlah PKB, kursi dari PKB dan juga Partai Nasdem. Ini kan koalisi ini juga akan menyuarakan isu mengenai perubahan dan mendukung calon yang selama ini oposan terhadap pemerintah. Saya kira itu juga terbuka juga kemungkinan untuk melakukan perombakan kabinet ke arah sana. Sebab ya ada 20% sebetulnya kursi di parlemen yang dikuasai oleh Nasdem dan PKB, yang itu juga potensial sebenarnya untuk kemudian dilirik untuk diubah begitu ya. Karena kan Partai Demokrat sekarang mengusung calon yang kira-kira dengan Gibran ke sana itu seperti menunjukkan bahwa Jokowi merestui juga Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden, dan ada satu partai di sana yang ada di parlemen dengan 9% di parlemen yang belum mendapatkan kursi kabinet. Baik, Mas Saidiman Ahmad, pengamat politik dari SMRC, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Usai jeda saudara, hari ini Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa oleh polisi terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Apakah ini memperjelas status hukum Firly? Kita akan bahas sesaat lagi di Kompas Petang. Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White.
baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, We're ready. Let's have fun. Get it. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak Fighter Cup. kopi nikmat, nyaman diminum. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Di tahap penyidikan ini adalah panggilan yang pertama terhadap saksi FB selaku Ketua KPK RI. Berkaitan dengan pasal lama tentang pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara, subjeknya sudah jelas, yaitu pimpinan KPK. Foto yang selama ini beredar harusnya dijadikan petunjuk bagi kepolisian untuk lebih mempercepat proses penegakan hukum ini. Yang jadi sorotan dalam Kompas Petang hari ini sudah terkait pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri oleh polisi soal kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK pada mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo. Saudara, mobil yang membawa Ketua KPK Firly Bahuri ini tiba di gedung Barreskrim Polri pada pukul 9 pagi tadi. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan kepada Firly Bahuri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo dimulai sesuai jadwal pukul 10 pagi. Pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi dilakukan oleh penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Salah satu yang jadi materi pemeriksaan terkait dengan foto pertemuan antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, saudara, ada beberapa pelanggaran etik Firly Bahuri yang sempat dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK. Kami tampilkan beberapa di antaranya. Ketika Firly sebagai Deputi Penindakan KPK, ia pernah menjemput saksi
kasus di KPK, yakni Wakil Ketua BPK. Akibat perbuatannya, Firly dikenai pelanggaran etik berat. Kemudian juga bertemu dengan Tuan Guru Bajang, kala itu sebagai Gubernur NTB saat KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Kemudian juga ada soal kasus sewa helikopter mewah untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja. Saudara, pemeriksaan perdana Firly Bahuri oleh penyidik dari Polda Metro Jaya apakah bisa memperjelas status hukum dari Ketua KPK di kasus dugaan pemerasan eksmentan? Kita akan bahas bersama dengan pegiat anti korupsi Saur Siagian dan juga anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Baik. Mas Yusuf. Bang. Baik. Ya. Pak Yusuf, pemeriksaan Firly hari ini bisa memperjelas status hukumnya tidak? Harapannya begitu. Jadi semua hal dimintakan klarifikasi, konfirmasi. Tapi tentu harapannya penyidik ya mudah-mudahan tidak hanya didasarkan kepada petunjuk foto yang beredar itu. Itu kalau hanya itu petunjuk fotonya ya tentu kita perlu untuk terus mendorong memperkuat lah bukti-bukti karena ini kan tahapnya sudah penyidikan. Nah, maka sekali lagi ya harapannya dengan kehadiran Pak Firly yang dijelaskan oleh penyidik selaku Ketua KPK diminta untuk datang dan ini merupakan panggilan yang kedua yang itu dihadiri, tentu ini perlu kita apresiasi, artinya tidak sampai ke pemanggilan yang ketiga. Nah, tentu ini sebagai sportif sesama aparat penegak hukum di mana ada pelaporan, ada pengaduan dugaan pemerasan, tahapnya sudah pada penyidikan, yang pertama dipanggil masih minta waktu, yang ini sudah hadir, tentu ini kita apresiasi. Harapannya semuanya akan menjadi terang. Kita tunggu saja, tapi sekali lagi kami tetap mendorong bahwa ini profesional, transparan, dan akuntabel agar kepastian hukum dalam kasus ini segera terang, tidak berlama-lama, prosesnya berjalan seefektif mungkin. Itu Mas. Baik, Bang Saur, penyidikan beberapa minggu yang lalu, tapi belum ada tersangka yang ditetapkan. Apa yang Anda cermati dari proses hukum ini? Sampai detik ini Bro Ibrahim kan saksi yang telah dipanggil itu udah lebih 50. Artinya bagaimana seriusnya penyidik Polda Metro Jaya untuk mendalami kasus ini. Nah, soal tersangka diumumkan apa tidak, Pak Hasim tahu, itu kadang-kadang soal teknis saja. Tapi kalau kita lihat SPDP yang telah diberikan kepada jaksa penuntut umum, kalau pengalaman saya sih sebagai seorang praktisi hukum, bahwa barangkali tersangkanya sudah ada. Cuman kan sering juga ada namanya wisdom soal teknis, pengumuman, karena menyangkut kalau misalnya seorang tersangka segera ditahan, itu juga menyangkut batas tahanannya. Tetapi memang begini, karena kasus ini menyangkut Ketua KPK Saudara Firly Bahuri, menyangkut satu kelembagaan yang sangat katakanlah penting dalam penegakan hukum, apalagi yang fokus korupsi, kecepatan dan keakuratan itu penting. Maksud saya jangan kemudian kalau memang katakanlah sudah cukup bukti, karena dugaan saya Mas Ibrahim, kalau ini cara-cara teman kita penyidik, kelihatannya kasus ini tidak sulit, sudah cukup bukti dugaan saya, tetapi jangan juga kasus-kasus yang sebelumnya menyangkut Saudara Firly, katakanlah kebocoran dokumen yang SDM, kan Polda saya yakin Saudara Karyoto teman saya itu juga mengumumkan sudah ada penyidikan, cuman tiba-tiba orang yang telah kemudian dikembalikan deputi penyelidikan tiba-tiba dikembalikan lagi, sehingga ada apa terjadi di situ. Nah, ini kita berharap jangan lagi terjadi, karena agak juga mengusik rasa keadilan Ibrahim, karena yang melapor ini sekarang ditahan KPK. Kalau memang dugaan ini sangat kuat masih berkeliaran, pasti ini juga menyasar soal kewibawaan daripada KPK. Apalagi misalnya
kemarin itu, surat yang diberikan penundaan itu disurati oleh komisioner. Padahal ini kan perbuatan seseorang, dugaan itu. Kalau ada kekhawatiran dari Anda Bang Saur seperti itu, bagaimana sebetulnya Kompolnas mengawasi proses hukum yang terjadi di Polda saat ini? Apakah perlu sampai ditarik ke Mabes Polri, Pak Yusuf? Iya. Saya sendiri sebagai anggota Kompolnas dalam beberapa waktu lalu memantau penanganan kasus dugaan pemerasan ini, memang mempertimbangkan kelembagaan Polri dan KPK itu setara dan sederajat, di antara salah satunya dari yang superior memang sepatutnya ditangani oleh Bareskrim. Nah, sementara ini proses yang berjalan ini kan penyidikan Polda Metro Jaya itu di bawah supervisi Bareskrim. Nah, tentu ini kita hormati. Memang secara kelembagaan itu yang patut itu ya Bareskrim, karena ini kan KPK kan lembaga negara yang kita pahami di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait dengan kasus-kasus sebelumnya, Kompolnas sendiri sampai sejauh ini terus memantau, kami terus berkoordinasi. Kalau memang itu bisa diselaraskan dengan penanganan yang pada saat ini, tentu itu bisa dilakukan. Tapi kan pelaporannya kan berbeda. Jadi terus kita dorong, jika memang diperlukan hal-hal yang untuk profesionalisme agar persoalan-persoalan di masa lalu, tanda kutip, dengan KPK yang kaitannya dengan perbincangan, gosip-gosip di publik Polda Metro Jaya ini yang ada persoalan di masa lalu dengan KPK, saya kira itu kita harus selesaikan. Ya, sepatutnya juga perlu semua hal itu bisa ditangani oleh Bareskrim, itu kita dorong. Namun sekali lagi kami tetap menghormati penyidikan ini. Hanya yang paling penting profesionalisme penyidik yang harus kita dorong sehingga tidak terkesan berlama-lama. Bang Saur, apakah perlu didorong ke Bareskrim? Satu hal juga, pernyataan jangan juga saya dianggap sebagai gosip-gosip sahabatku Hashim. Yang mengatakan sudah masuk ke penyidikan itu saudara Karyoto Kapolda Metro. Saya pikir kita tidak boleh menuduh saudara Karyoto soal SDM itu dia seorang gosip-gosip. Karena menyangkut saudara Firly ini bukan 1-2 kasus. Saya termasuk mengadvokasi KPK. Dulu saya harus ulangi ini. Kenapa? Karena ini sangat penting soal wibawa daripada KPK. Waktu kasus dia pelanggaran etik yang bertemu dengan saudara Tuan Guru Bajang. TGB. Ya, itu sudah pelanggaran etik. Nah, yang menarik, kemudian dia tarik oleh institusinya, kemudian dia melamar kembali, dan di situ terjadi keguncangan luar biasa. Di tangan saya, Bung Ibrahim, ada 1000 waktu itu staf KPK yang menolak dia untuk bisa kembali lagi. Tapi sudahlah, dia terpilih, jadi saya nggak khawatir. Kenapa sekarang kasus ini atau beliau itu jadi bermasalah? Karena sudah beruntun, masuk saya karena... Jadi masukan Anda seperti apa Bang Saur kalau soal ini agar terang bisa diusut tuntas? Nah, maksud saya kalau ini tidak diurus tuntas, kasihan itu lembaga KPK. Itu maksud saya betul. Kita ada kelembagaan, tetapi ingat bahwa ini adalah ada satu warga negara yang harusnya pasti contoh, kemudian tidak memberi contoh. Yang sederhana aja misalnya, oke lah, dia dipanggil ke Polda Metro. Pak Ibrahim, saya memastikan secara struktur hukum, Polri itu satu. Mestinya konsep kepolisian dulu, bagaimana kita memperdayakan polsek. Itu yang saya kira paradigma itu yang sekarang diulang. Seakan-akan kalau disidik oleh Mabes Polri itu enggak, itu lembaga kepolisian satu. Kalau Anda taat sebagai... Jadi menurut Anda tetap di Polda juga bisa berjalan? Cukup kalau memang katakanlah manajemen Kapolri membuat itu, apakah kita mau ragu sumber daya SDM dari Polda Metro Jaya untuk menangani ini? Saya kira itu soal teknis. Jadi jangan, kalau memang Anda sebagai ketua KPK atau katakanlah Anda penegak, Anda harus kasih contoh yang baik gitu loh. Saya ingin ke Pak Yusuf. Saya dorong kawan-kawan saya di Polda Metro, kawan-kawan kita ini jangan juga kemudian mereka ini kemudian dituduh seperti gosip lagi. Anda harus kecepatan. Kita beri kesempatan ya, kita beri kesempatan Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, bagaimana tadi soal
ada kekhawatiran nih, psikologis dari penyidik di Polda Metro juga ini dipertanyakan bagaimana memeriksa seorang Firly Bahuri. Nah, dari Kompolnas bagaimana untuk bisa mengawasi soal ini, memonitoring ini? Ya, jadi yang dimaksud gosip publik itu seolah-olah di dalam penanganan kasus ini ada persoalan antara Kapolda Metro Jaya dengan Pak Firly ini. Itu yang kita tentu harus hindari gitu, bahwa penanganannya itu tetap harus profesional. Ketika ada persoalan perbedaan pendapat di masa lalu di KPK, itu kan urusan KPK. Ini penanganannya tetap dilaksanakan menurut profesionalisme penyidik Polri. Nah, terkait dengan Pak Firly sendiri, tentu dalam kasus ini kan itu juga bisa dilakukan oleh pengawas KPK itu sendiri, oleh Dewas. Nah, tentu Kompolnas tidak ingin mencampuri bagaimana Dewas itu di dalam melakukan pengawasan KPK. Hanya kita perlu bersaran bahwa di dalam penanganan kasus ini kan tidak tertutup untuk dilakukan koordinasi dan sinergi. Apalagi kan KPK secara yuridis dia bertugas melakukan koordinasi dan supervisi. Kalau kasus ini adalah kasus tindak pidana korupsi, ya tentu itu dilakukan juga koordinasi dan supervisi, dan itu tentu perlu dilakukan. Apabila itu dapat dilakukan, tapi dengan catatan tidak menghambat. Nah, malah itu harus bisa saling mendukung. Oke. Silakan Bang Saur. Hanya persoalannya, kebetulan saya melihatnya dari sisi aspek ketatanegaraan. Antar kelembagaan itu perlu. Jadi Polri dan KPK itu kan setara dan sederajat. Selaku ketua KPK itu ya sepatutnya memang antar kelembagaan kesetaraan dan kesederajatan itu ya sepatutnya memang ditangani oleh Barreskrim itu akan. Baik, itu Bang Saur yang disampaikan ada soal kelembagaan nih Bang Saur yang tadi tata kelembagaan. Menurut saya sama dengan kita mereduksi. Saya kenapa menyebut Polsek? Ya, seakan-akan pakaian sakral coklat itu sebagai penegak hukum kita ragukan. Saya kira itu paradigma itu yang harus kita pakai dengan tepat. Tapi ada menurut saya usul Pak Hasim yang sangat simpati. Sebenarnya penyidik Polda Metro supaya mereka objektif meminta supaya KPK mengutus untuk pengawas. Tetapi yang saya tahu sampai detik ini mereka tidak penuhi surat daripada penyidik Polda Metro untuk mengawasi sebagai perintah undang-undang. Suratnya sudah dikirim ya oleh Dirkrimsus kepada Dewas juga. Yang saya sesalkan adalah komisioner malah kemudian bersurat kemudian meminta untuk penundaan, seakan-akan menarik ini kepada kelembagaan. Ini menurut kita yang berbahaya. Oleh karena itu biar dapur daripada kepolisian kemudian kita beri penghormatan, dan terbukti hari ini ketika saudara Firly Bahuri untuk diperiksa katakanlah tempat dia di Mabes Polri mesti nggak ada permasalahan. Tetapi kalau kita pertanyakan substansi, katakanlah ada cacat prosedur, ada cacat hukum, saya kira ada instrumen, tetapi publik kan melihat di mana peristiwa-peristiwa dalam kepemimpinan saudara Firly Bahuri ini kan terjadi keguncangan, saya katakan keguncangan. Ini matter of leadership, dan pastikan Pak Ibrahim ini adalah suatu lembaga. Kami tangkap Bang Saur poin yang Anda sampaikan. Terakhir, Pak Yusuf, bagaimana di Kompolnas kalau misalkan nanti ada status hukum yang jelas soal penetapan tersangka agar tidak menimbulkan kegaduhan di antara dua lembaga ini, Pak Yusuf? Sepanjang itu dilakukan secara profesional sesuai dengan arahan Pak Kapolri sendiri agar ini cermat dan kehati-hatian, kecermatan dan kehati-hatian itu ya standarnya profesionalisme. Jadi kami pastikan itu bisa segera dituntaskan sepanjang profesional. Itu Bung. Terima kasih Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Bang Saur Siagian, terima kasih pegiat anti korupsi telah menyampaikan pandangannya dalam Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Baik. Usai jeda saudara, Presiden Joko Widodo pastikan hormati proses hukum yang berlaku, merespons pelaporan dirinya dan keluarga ke KPK atas tuduhan kolusi dan nepotisme.
Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Gathering. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Saudara Presiden Jokowi angkat bicara soal dirinya, sang anak Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, serta adik iparnya yang juga Ketua MK Anwar Usman dilaporkan ke KPK terkait tuduhan melakukan kolusi dan nepotisme. Merespons tim pembela demokrasi Indonesia yang melaporkan dirinya dan keluarganya atas dugaan kolusi dan nepotisme ke KPK, Jokowi bilang ia menghormati proses hukum yang ada. Jokowi juga menanggapi tuduhan tengah membangun dinasti politik. Jokowi menyebut dari pemilihan kepala daerah hingga presiden, rakyatlah yang menentukan, bukan elit ataupun partai politik. Ya itu kan proses
demokrasi, di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan terkait istilah dinasti politik seperti apa? Ya, itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun, baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga angkat bicara soal dirinya yang dilaporkan ke KPK atas dugaan kolusi dan nepotisme. Gibran minta publik menilai apakah kinerjanya baik dan pantas menjadi bakal cawapres. Juga dilaporkan karena dugaan kolusi dan nepotisme. Ya, biar ditindaklanjuti KPK ya. Monggo silakan. Mas, ini kan banyak pro kontra terkait setelah pengumuman MK, terus Mas Wali jadikan cawapres. Banyak yang kurang mendukung hal ini, terus nanti gimana, Mas? Ya, saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai ya. Kalau pengalaman Mas Wali selama 2 tahun ini kan juga sepertinya banyak yang masih meragukan untuk Mas Wali sebagai cawapres nanti. Ya, biar warga yang menilai. Ya. Kalau Senin kemarin, Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan 17 orang, termasuk Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep dan Ketua MK Anwar Usman ke KPK. TPDI dan Perkat Nusantara menilai ada dugaan kolusi dan nepotisme di balik putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yang memberi peluang Gibran maju Pilpres 2024. Untuk melaporkan dugaannya adanya tadi kolusi nepotisme yang dilakukan oleh, yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaisang dan lain-lain. Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan meyakini Presiden Joko Widodo tak akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang dideklarasikan menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres. Anies yakin Presiden akan bersikap netral untuk menjaga kewibawaan proses demokrasi negara. Anies tak khawatir dan meyakini Presiden Jokowi tak akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan putra sulungnya di Pilpres. Kami yakin Presiden akan bersikap netral, Presiden akan menjaga agar kewibawaan proses demokrasi kita tetap tinggi dan keren kan? Kalau menang netral. Ada kekhawatiran Mas Gibran akan menggunakan fasilitas pemerintahan? Rasanya enggak. Semua media nonton, semua rakyat nonton, betul nggak? Sekarang semua orang. Informasi lainnya, Saudara, Polda Jawa Barat kembali menggelar olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Polisi juga menghadirkan salah satu tersangka. Pada olah TKP ulang ini, Polda Jawa Barat melibatkan tim Inafis hingga Puslapor Polri. Olah TKP ulang dilakukan untuk mencari barang bukti lain yang diduga masih berada di lokasi pembunuhan. Salah satu tersangka, Ramdhanu alias Danu yang merupakan keponakan korban, turut dihadirkan. Polda Jawa Barat menyebut sejumlah barang bukti kembali ditemukan usai olah TKP ulang. Namun untuk motif pembunuhan, polisi belum bisa memastikan, lantaran masih diperlukan pendalaman. Polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, namun hanya Danu yang baru mengakui perbuatannya. Sementara 4 tersangka lain mengelak. Hasil olah TKP ulang hari ini kita prinsipnya adalah mencocokkan keterangan-keterangan Danu dengan hasil olah TKP atau kondisi TKP pada saat kejadian. Nanti kita hadirkan dari lapor, kemudian dari Inafis juga, dan ini sudah sesuai. Tadi baru sarung golok ya, sarung golok dengan casing telepon seluler tadi ada.
sampai tadi apalagi, tapi itu belum ada hubungan dengan TKP. Pengemudi kaget karena kendaraan lain berhenti mendadak, truk bermuatan konveksi tabrak tiang jembatan tol. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Ajakin yang seru. Nonton, game, konten, wow, super seru. Kuotanya nggak bisa habis. Paket super seru, super kuotanya, super hematnya. Aktifkan di My Telkomsel. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral.
Sebuah truk bermuatan konveksi menabrak tiang jembatan di kawasan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pengemudi truk menyebut dirinya kaget saat truk yang berada di depannya berhenti mendadak. Lantaran kaget, pengemudi hilang kendali hingga truk yang dikemudikannya menabrak tiang jembatan. Atas insiden ini, pengemudi dan kernet truk luka ringan, sementara bagian depan truk rusak. Saudara, Kompas Petang berakhir sampai di sini. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat petang, saudara. Satu hari menjelang batas akhir pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU, Gibran Rakabuming Raka yang diumumkan sebagai bacawa pres pendamping Prabowo masih beraktivitas seperti hari biasa. Bahkan, Gibran masih ikut sidang paripurna di DPRD Solo. Benarkah Gibran belum mundur sebagai kader PDI Perjuangan? Saudara, sorotan lain terkait dengan panas dingin hubungan Jokowi Megawati dan PDIP. Benarkah Gibran yang dicalonkan bersama Prabowo jadi bagian dari manuver terah Jokowi dan bentuk perlawanan terhadap Megawati? Lebih lengkap kita bahas di Sapa Indonesia Malam Seliviana Charlisa. Dan saya, Sini Sistiarani. Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Saudara, Gibran Rakabuming Raka masih berkantor hari ini sebagai wali kota Solo menjelang pendaftaran sebagai bacawa pres pendamping Prabowo di KPU Rabu besok. Gibran mengaku santai. Gibran masih menjalankan aktivitasnya seperti hari biasa sebagai wali kota Solo, Jawa Tengah. Menanggapi soal dirinya yang dilaporkan ke KPK dalam dugaan kolusi dan nepotisme, Gibran mengaku santai. Gibran dilaporkan ke KPK oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI bersama Presiden Joko Widodo, Ketua MK Anwar Usman, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Gibran dilaporkan dalam dugaan kolusi dan nepotisme. Biar ditindaklanjuti KPK ya. Monggo silahkan. Mas, ini kan banyak pro kontra terkait setelah pengumuman MK, terus Mas Wali jadikan cawapres, banyak yang kurang mendukung hal ini, terus nanti gimana, Mas? Ya, saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai. Kalau pengalaman Mas Wali selama 2 tahun ini kan juga sepertinya banyak yang masih meragukan untuk Mas Wali sebagai cawapres nanti. Ya, biar warga yang menilai.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo menyebut Gibran otomatis sudah keluar dari PDI Perjuangan jika dicalonkan oleh partai politik lain. FX Rudi mengatakan fenomena pindah parpol itu biasa, tapi jika berpindah parpol baiknya bicara secara terus terang dan baik-baik. Hal ini diungkapkan oleh FX Rudi menyinggung soal kartu tanda anggota atau KTA PDI Perjuangan milik Gibran Rakabuming Raka. KTA penting sebagai tanda keanggotaan khususnya bagi anggota partai politik. Saat dicalonkan oleh partai lain, tentu otomatis keanggotaan di PDI Perjuangan akan berakhir dan sesuai mekanisme yang berlaku, KTA harus dikembalikan kepada partai. Tapi Rudi masih menunggu hingga pendaftaran di KPU dilakukan, sebab hingga detik ini semuanya masih belum resmi karena Gibran belum terdaftar sebagai bacawa pres. Sering terjadi, bagi saya tidak ada persoalan. Yang penting saya berjuang dan berjuang. Tadi yang sampaikan maju tak gentar karena ada Ganjar, tidak pernah takut karena ada Pak Mahfud. Baik, kalau ini Pak, dicalonkan dari partai lain gitu, pengembalian KTA itu harus dilakukan si pemilik KTA ini. Nah, dulu yang minta kan ya Mas Gibran di DPC. Idealnya berarti? Ya, idealnya seperti itu. Namun kalau mau suruhan pun ya tak tompol. Presiden Jokowi merespons isu masuknya nama Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres adalah bagian dari proses demokrasi. Jokowi menyebut menghormati proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan terkait ini Pak? Itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Presiden Jokowi juga merespons laporan dirinya ke KPK atas dugaan korupsi dan nepotisme. Presiden Jokowi menyebut laporan atas dirinya merupakan proses demokrasi dan ia memastikan akan menghormati proses hukum yang ada. Itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan terkait ini Pak, terkait dinasti. Gimana hubungan dengan PDIP dan Megawati Pak? Setelah Mas Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo, bagaimana? Ya, baik-baik saja. Terkait istilah dinasti politik seperti apa Pak? Terkait istilah dinasti politik seperti apa? Ya, itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Saudara Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mengambil izin selama 2 hari. Tapi Gibran tidak menyebut jelas izin 2 hari itu untuk keperluan apa ataupun untuk pendaftaran sebagai bacawa pres besok. Hal ini disampaikan oleh Gibran ketika akan menuju ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah Selasa siang. Gibran masih melakukan tugas sebagai wali kota seperti biasa. Dan Selasa sore, Gibran dijadwalkan mengikuti sidang paripurna di DPRD yang membahas 2 raperda. Ketika ditanya wartawan, Gibran menyebut akan minta izin 2 hari, tapi tidak menyatakan dengan jelas izin 2 hari itu untuk keperluan apa. Sebelumnya, tim Koalisi Indonesia Maju menyebut Prabowo Gibran akan mendaftar ke KPU besok hari Rabu atau hari terakhir pendaftaran Pilpres di KPU. Besok mendaftar gimana Mas? Besok mendaftar persiapannya gimana Mas? Ya doakan ya, semoga lancar semua. Saya tak paripurna dulu ya. Rencana berangkat paripurna dulu. Tadi keterangan Pak Tosko sudah majukan diri belum?
izin 2 hari aja. Ya, wes ya. Berangkatnya kapan? Yuk, paripurna yuk, paripurna. Berangkat Jakartanya? Paripurna dulu ya, sidang paripurna ya, rampung ke. Dapat restu dari Pak Jokowi dan Bu Iriana gimana, Mas? Dapat restu dari Pak Jokowi dan Bu Iriana? Kasih dengan PDI masih H-1 ini, Mas. Sudah dengan Mbak Puan dari minggu lalu ya. Terkait banyak yang mempersoalkan itu juga, Mas. Banyak etika politik yang jangan belum secara resmi terbuka untuk. Loh, sudah ketemu Mbak Puan, ya? Itu, ya? Sudah ketemu Mbak Puan minggu lalu. Ada Pak Arsyad juga, ya? Pun, kita ke sidang paripurna dulu ya. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU Rabu besok. Erlangga menyebut rencananya para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju akan turut mendampingi. Prabowo dan Gibran rencananya berangkat bersama-sama dari kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara menuju ke kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Besok Bapak Prabowo dan Mas Gibran akan mendaftar pada pagi hari dan tentunya akan didampingi oleh Koalisi Indonesia Maju dan insya Allah ketua umumnya akan hadir. Informasi terkait menjelang pendaftaran Gibran sebagai bacawa pres besok, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Widi, Gibran bilang akan izin 2 hari tapi nggak dijelaskan izinnya untuk apa dan kemana. Benarkah malam ini Gibran langsung ke Jakarta untuk persiapan pendaftaran ke KPU besok? Ya, Cindy dan saudara, selamat petang. Direncanakan memang seperti itu, Cindy, dan jadi Gibran akan berangkat ke Jakarta pada malam hari ini. Namun kami belum mendapatkan kepastian jam berapa dan melalui transportasi apa. Karena memang dari ajudan ataupun Gibran sendiri tidak menjawab secara pasti ketika kami tanyakan akan berangkat ke Jakarta jam berapa dan naik apa nanti ke Jakarta dan rencananya akan menuju kemana nanti di Jakarta, apakah transit dulu atau ada pertemuan malam ini atau bagaimana. Gibran tidak pernah menjawab itu dengan pasti. Dia hanya menjawab seperlunya saja, pendek-pendek saja, dan tidak ada kejelasan dari agendanya malam hari ini ataupun besok pagi. Namun memang ada 2 skenario sebelumnya. Yang pertama adalah berangkat malam ini atau besok pagi dengan penerbangan awal. Jika berangkat malam ini besar kemungkinan melalui jalur darat ataupun bisa jadi dengan charter atau private. Kami belum bisa mendapatkan kepastian terkait dengan keberangkatan Gibran ke Jakarta. Baik, terima kasih Widi Nugroho melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah terkait dengan rencana Gibran yang akan ke Jakarta untuk urusan pendaftaran Pilpres 2024 di KPU. Dan saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir Presiden Jokowi akan memakai fasilitas negara untuk mendukung putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Ganjar juga memastikan Gibran tidak masuk dalam tim pemenangannya. Bakal Capres Ganjar Pranowo menegaskan Jokowi netral meskipun putranya ikut dalam kontestasi Pilpres. Ganjar yakin Jokowi tidak akan menggunakan fasilitas negara terkait Pilpres. Sebelumnya, Gibran dideklarasikan Koalisi Indonesia Maju menjadi bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Di sisi lain, Jokowi mengaku mendukung semua pasangan bakal calon yang akan berkompetisi di Pilpres. Ganjar memastikan nama Gibran tidak masuk dalam bagian tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD. Ada kekhawatiran fasilitas negara digunakan untuk mendukung Mas Gibran? Tidak khawatir jadi Mas Gibran? Pak Presiden tidak akan melakukan itu. Gibran sudah dicoret dari TPN atau belum, Pak? Nama Gibran sudah dicoret dari TPN atau belum, Pak? Mas Gibran tidak di TPN kok. Presiden Joko Widodo mengakui hubungan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri baik-baik saja, meskipun putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Jokowi tidak bicara banyak tentang hubungannya dengan Megawati. Ia hanya memastikan tidak ada yang berbeda dalam hubungannya dengan Mega. Jokowi tidak menjawab ketika ditanya apakah sudah bertemu dengan Megawati usai Gibran menjadi bacawa pres Prabowo. Mas Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo, bagaimana? Ya, baik-baik saja.
terkait Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyebutkan keinginan bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuan dengan Megawati menunggu waktu yang tepat. Prabowo tidak menjabarkan alasan mengapa ia ingin bertemu. Tapi diduga pertemuan itu berkaitan dengan dipilihnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Prabowo sudah meminta waktu untuk bertemu Megawati. Namun karena waktu yang sibuk di kedua belah pihak, pertemuan kedua tokoh besar ini masih belum juga dilakukan. Sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira hari ini apa besok, Pak? Nggak tahu. Presiden Joko Widodo mengakui bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Kepresidenan kemarin, Saudara. Jokowi menyatakan pertemuannya dengan AHY adalah pertemuan silaturahmi biasa. Jokowi mengklaim topik pembicaraannya dengan AHY tidak berbeda dengan topik yang ia bahas dengan Ketua Umum partai politik lainnya. Ketika ditanya soal peluang kader Demokrat masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, Jokowi hanya mengangguk. Ya biasa, ya pertemuan silaturahmi, berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan, ketemu dengan partai. Presiden Jokowi menyebut akan mengagendakan perombakan atau reshuffle kabinet pada pekan ini untuk posisi Menteri Pertanian. Tapi Jokowi enggan menjawab isu terkait Partai Demokrat yang bergabung ke kabinet. Mungkin minggu ini. Terima kasih teman-teman. Baru disiap. Pos apa saja Pak yang akan dirombak, Pak? Pos Menteri apa yang akan reshuffle, Pak? Pos Menteri Pertanian. Demokrat masuk, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Presiden memanggil Wakil Ketua MPR dari Partai Nasdem, Rahmat Gobel ke Istana Selasa siang. Rahmat Gobel dipanggil ke Istana di tengah isu akan adanya reshuffle kabinet. Rahmat Gobel tiba di Istana sekitar pukul 1:30 siang. Ketika dikonfirmasi pemanggilannya terkait isu reshuffle, Rahmat Gobel enggan menjawab. Saat ini posisi Menteri Pertanian dijabat oleh pelaksana tugas usai Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri karena terjerat kasus korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Pertemuan ini setelah Mahfud resmi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud menemui Presiden Selasa sore. Usai pertemuan, Mahfud menyebut Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat karena ia menjadi bakal calon wakil presiden. Mahfud menjelaskan ia juga meminta izin akan mengajukan cuti 1 hari dalam seminggu di musim kampanye. Saya jadi cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Baca pres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan ingin pesta demokrasi berjalan damai. Anies tidak ingin isu politik identitas diungkit di Pilpres. Anies juga menanggapi soal isu politik identitas yang kerap dikaitkan dengannya. Anies menyebut Pilpres harus dibangun dengan damai dan jangan ada lagi yang mengembuskan isu politik identitas. Bentar Pak. Kalau politik identitas diisukan lagi kepada Mas Anies, Anda yang ngisuin, kita nggak pernah ngisuin. Anda yang ulang-ulang. Udahlah, kalau Anda mengulang-ulang ya itu yang jadi. Kita ngomongin soal perubahan, keadilan, diulang-ulang, ditarik-tarik pada isu yang kita nggak pernah ngomongin. Jadi siapa yang sesungguhnya mengarahkan ini? Anda. Stop doing that.
Benarkah dengan majunya Gibran sebagai bacawa pres Prabowo menunjukkan dinasti politik Jokowi semakin nyata? Kami akan bahas lebih lengkap usai jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif, bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Aha, aku tahu.
Wow, ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian, sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi sorotan publik dan dikaitkan dengan praktik politik dinasti. Pasalnya, ada nama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang diumumkan oleh bakal Capres Prabowo Subianto sebagai bakal cawapres pendampingnya di Pilpres 2024. Survei Litbang Kompas terkait adanya aturan yang membatasi praktik politik dinasti, 63,7% responden menyatakan setuju, 23,2% menyatakan tidak setuju. Sementara hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan 60,7% responden menyebut majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi ke Pilpres 2024 adalah bentuk dari politik dinasti, dan 24,7% lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti. Lalu bagaimana respons Presiden Jokowi adanya tudingan dinasti politik atas langkah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju di kontestasi Pilpres? Kami akan bahas usai informasi berikut ini. Kritik atas praktik dinasti politik mencuat di tengah majunya Gibran Rakabuming Raka, sang putra sulung Jokowi di Pilpres 2024. Setelah merestui karir politik sang anak, kini Jokowi membela anaknya dari tudingan dinasti politik. Jokowi mengeklaim rakyat yang akan memilih bukan elit politik. Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan terkait ini, Pak. Itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Dugaan nepotisme Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dilaporkan tim pembela demokrasi Indonesia ke KPK. Atas tudingan itu, seperti Jokowi, Gibran menjawab santai dan mempersilakan kepada rakyat untuk menilai. Biar ditindaklanjuti KPK. Monggo silahkan. Mas, ini kan banyak pro kontra terkait setelah pengumuman MK, terus Mas Wali jadikan cawapres. Banyak yang kurang mendukung hal ini, terus nanti gimana, Mas? Ya, saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai. Kalau pengalaman Mas Wali selama 2 tahun ini kan juga sepertinya banyak yang masih meragukan untuk Mas Wali sebagai cawapres nanti. Ya, biar warga yang menilai. Sejurus dengan Jokowi, pembelaan atas tudingan dinasti politik juga datang dari bakal Capres Prabowo Subianto. Prabowo menyebut dirinya juga berasal dari dinasti politik dan mengeklaim apa salahnya membangun dinasti politik bila ingin berbakti. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya.
Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Hujan kritik pun datang dari budayawan yang juga pendukung Presiden Jokowi, Butet Kertarajasa. Butet mengaku prihatin karir politik Gibran dan Kaisang ada unsur pemaksaan, bahkan Butet menilai jabatan politik itu didapat dalam waktu yang cepat. Keprihatinan saya dengan soal pemaksaan melakukan judicial review hanya untuk memberangkatkan seseorang anak muda itu kok rada berlebihan. Ini yang kita pertaruhkan untuk keberangkatan anak muda ini adalah bangsa dan negara. Saya, karena saya mencintai Pak Jokowi, saya merindukan pemimpin yang bisa saya banggakan sepanjang waktu, hanya bisa mengingatkan. Eleng sangkan paraning dumadi, karena melek kui gendong lali. Saya masih berharap, masih ada beberapa hari, mudah-mudahan semesta mewujudkan mukjizat. Mas Gibran tidak berkenan untuk menjadi wakil presidennya siapa saja. Peneliti politik Yusuf Ishak Institut Made Supriyatma menyebut Jokowi berperan hiperaktif untuk meneruskan kepemimpinannya. Bahkan ia menilai proses yang terjadi telah dalam desain Jokowi. Ya, kalau saya melihat bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy. Ya. Jadi sebenarnya memang Presiden Jokowi masih berkuasa. Ya, dia bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi politik ini. Peluang masuknya Gibran dalam kontestasi Pilpres dibuka oleh Mahkamah Konstitusi yang ketuanya merupakan paman dari Gibran. Putusan MK membuat orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mengikuti Pilpres meski berusia di bawah 40 tahun. Besok menurut rencana, Gibran akan mendaftarkan diri ke KPU sebagai bacawa pres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kini kita akan memantau sehari sedang berlangsung konversi yang disampaikan oleh Sekjen dari partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju terkait dengan persiapan atau rencana pendaftaran Capres-Cawapres Prabowo Gibran ke KPU besok. Dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar rencana tersebut diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan niat baik berbakti kepada nusa dan bangsa. Dan kami sebelumnya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jakarta, para pengguna jalan yang kami lalui, jika kegiatan ini menimbulkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan masyarakat Ibu Kota Jakarta dari prosesi kegiatan ini. Kami menyampaikan harapan agar seluruh relawan, pendukung, dan massa yang terdiri dari partai-partai koalisi cukup menghantar dan mendoakan pasangan Prabowo Gibran dari Stadion Indonesia Arena. Kemudian pasangan calon presiden dan wakil presiden akan menuju Taman Suropati dan diiringi dengan pawai kirap budaya. Di sana nanti akan dihantar menuju kantor KPU. Ini yang ingin kami sampaikan sebagai bentuk pemberitahuan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus bertanya kapan akan mendaftar dan bagaimana prosesi pendaftarannya, termasuk kepada masyarakat Jakarta yang berpotensi terganggu atas kegiatan-kegiatan ini. Atas perhatian dan permafhumannya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf sebelumnya, dan kepada seluruh pimpinan partai koalisi, terutama kepada para sekjen yang terus memberi atensi dan perhatian dengan berbagai macam ide, pandangan, dan inovasi
agar acara besok berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Tadi kita baru mendengar yang disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bahwa besok rencananya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendaftar ke KPU. Ada rute yang nanti akan dilalui oleh iring-iringan dan juga konvoi serta kirap yang akan mengiringi pendaftaran Prabowo Gibran ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dan kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam, Saudara, terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang telah membentangkan karpet merah bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk melenggang di Pilpres 2024. Meski Jokowi berdalih nanti rakyat yang memilih, benarkah tidak ada keistimewaan dari proses yang terjadi selama ini? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, bergabung juga budayawan Asfi Warman Adam. Selamat sore Pak Habib, Pak Asfi. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Habib, Pak Prabowo menyebut bahwa nggak ada salahnya soal dinasti. Bahkan dibandingkan juga dengan Prabowo Subianto yang menyatakan saya juga dinasti. Ada keluarga, ada pamannya disebutkan oleh Prabowo Subianto. Tapi bedanya kan Prabowo Subianto bukan putra presiden seperti Gibran Rakabuming Raka. Apa yang ingin disampaikan oleh Prabowo sebenarnya? Ya, saya pikir kita harus belajar berpikir konsisten ya. Kalau berpikir substansi ya substansi. Tapi kalau dicari aja apa perbedaannya ya pasti tidak akan pernah ada yang ketemu ya. Yang jelas ya, yang disebut dinasti itu adalah model peralihan kekuasaan yang terjadi di sistem monarki. Dari seorang raja diberikan kepada keturunannya, dilanjutkan oleh keturunannya. Sementara model sekarang di negara Indonesia ya dan dimanapun tidak ada dinasti karena kita ada di era rezim demokrasi di mana semua jabatan publik itu dipilih oleh rakyat. Itu kan bedanya. Jadi substansinya itu yang perlu dipahami gitu loh. Kalau Anda cari lagi perbedaan Pak Prabowo kan zaman dahulu pamannya hidup ya kan bukan anak presiden yang nggak ketemu. Oke, jadi Gerindra melihat itu, gitu loh. Majunya Gibran sebagai bacawa pres melalui proses yang kita tahu selama ini menggunakan DDM Mahkamah Konstitusi bukan politik dinasti. Ya, hal yang sederhana, praktek yang banyak dan lazim terjadi di negara yang super demokrasi disebut sekalipun seperti di Amerika. Ada jurus bapaknya, jurus anaknya, ya kan namanya pun sama, senior dan junior saja. Lalu ada Kennedy Clan, ya, di mana semua jabatan-jabatannya itu adalah jabatan-jabatan yang dipilih oleh publik, gitu loh. Jadi tidak ada relevansi berbicara dinasti. Kalau kita mengacu ke undang-undang, ya, misalnya Undang-Undang 28 tahun 99, yang disebut nepotisme sebagai turunannya dinasti, ya, adalah tindakan dari seseorang aparatur negara yang secara melawan hukum menguntungkan, ya, secara melawan hukum ya, menguntungkan kerabatnya. Ini kan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pak Jokowi, yang dilakukan Mas Gibran, semuanya dalam konteks ya mengikuti apa yang dijamin oleh konstitusi kita bahwa semua orang berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Baik, tidak ada yang melanggar hukum tapi yang dikritik dan juga menjadi perhatian publik saat ini karena menggunakan Mahkamah Konstitusi dengan cara mengubah undang-undang supaya bisa memuluskan Gibran sebagai bacawa pres maju ke Pilpres. Kalau Gibran bukan presiden, apakah tetap akan memilih sebagai bacawa pres? Itu kan jadi pertanyaan. Kita juga harus mengedukasi media, pers juga harus mengedukasi publik dengan tidak melulu mengulang-ulang pertanyaan yang insinuatif. Insinuatif itu apa? Pertanyaan yang berisi tuduhan. Walaupun itu kalimat tanya, tetapi isinya adalah tuduhan. Ya. Hanya untuk menjelaskan saja, Pak Habib. Makanya mau menjelaskan itu. Makanya jangan dipotong. Ya. Saya ingin menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu menguji produk perundang-undangan. Produk perundang-undangan adalah sesuatu yang bersifat untuk semua atau erga omnes. Ya, jadi tidak ada istilah putusan Mahkamah Konstitusi menguntungkan seseorang atau beberapa orang. Kita ingat misalnya Hakim Konstitusi Saldi Isra. Ya, secara de facto misalnya dia diuntungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang MK yang memberikan tambahan 5 tahun masa beliau menjadi menjadi Hakim
Konstitusi ya, dan ketika beliau menguji undang-undang yang diajukan oleh masyarakat ya, dia tetap mengadili perkara tersebut ya. Padahal dia diuntungkan, akhirnya dia menolak tidak ada dissenting opinion dan dia ikut dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak orang yang ingin membatalkan pasal tersebut. Jadi itu jelas, karena dasarnya putusan MK adalah undang-undang ya, yang diuji di MK adalah undang-undang yang mengikat semua orang, bukan orang per orang. Jadi tuduhan bahwa ini sengaja dibuat untuk memuluskan Gibran itu tuduhan yang sangat tidak beralasan. Jadi kalau orang ngerti hukum ya, orang paham hukum, tentu tidak bisa tuduhan tersebut tidak bisa diterima. Tentu kami juga ingin menjelaskan hal ini kepada publik bahwa walaupun Mahkamah Konstitusi sendiri, kalau Anda membaca putusan Mahkamah Konstitusi secara lengkap, itu semua sudah ada sebetulnya di putusan Mahkamah Konstitusi. Apa yang dituduh-tuduhkan berulang-ulang kali ya, semakin lama semakin basi ini sebetulnya sudah ada semua gitu. Jadi nggak ada persoalan hukum dan juga persoalan etika. Apa etika yang dilanggar? Etika itu adalah kalau misalnya kita merugikan orang. Ya, ini kan tidak ada yang dirugikan sama sekali, justru menguntungkan anak muda yang kemudian mempunyai perwakilan dalam kontestasi ini. Oke, saya ingin mendengar komentar dari Pak Asfi. Ya, saya tidak akan melanjutkan persoalan kontroversi keputusan MK itu. Apa yang sudah dibicarakan di televisi, di media massa beberapa hari sudah memperlihatkan dengan jelas itu ada konflik kepentingan di sana gitu. Tetapi saya ingin mengulas aspek yang lain. Apakah dinasti ini buruk atau tidak gitu? Saya melihat bahwa apa yang terjadi belakangan ini bisa berpotensi mengarah kepada suatu dinasti yang diikuti dengan beberapa peristiwa atau kegiatan politik yang sangat buruk itu. Yang sangat buruk itu adalah ya pertama menyangkut cawe-cawe. Presiden Jokowi itu pada bulan Mei itu mengatakan akan melakukan cawe-cawe terhadap pemilihan umum. Selama cawe-cawe itu menyangkut upaya untuk melakukan pemilihan umum secara aman, damai, tertib, itu menurut saya oke. Tapi kalau cawe-cawe yang dimaksudkan itu pengerahan sumber daya untuk memenangkan satu pasang calon tertentu, nah itu yang berbahaya bagi demokrasi. Nah kita lihat bahwa itu bisa dijalankan dengan berbagai cara. Kita akan mengawasi itu. Lalu yang kedua, yang berbahaya juga sekarang ini terkait juga dengan dinasti itu adalah apa yang saya sebut dengan kultus individu. Saya melihat sudah muncul kultus individu ini terhadap Jokowi. Karena apa? Karena dalam 2 periode ini, pada periode kedua, Jokowi itu berhasil mengangkat atau memasukkan Prabowo dan Sandiaga Uno sehingga kaum oposisi itu menjadi sangat lemah dan tidak ada kritik terhadap Jokowi. Di sisi yang lain, Jokowi itu selalu tampil di media massa itu meresmikan pembangunan jalan tol dan lain-lain. Keberhasilan itu lama-kelamaan itu menyebabkan kekaguman dari rakyat yang pada akhirnya merupakan pemujaan terhadap sang pemimpin. Dan itu yang terjadi ketika menurut saya Gibran di dalam koalisi yang baru ini dipilih gitu. Tidak lain menurut saya itu hasil dari kultus individu terhadap Jokowi. Tidak lain, Anda melihat ada peran Jokowi dalam ketika Gibran diumumkan menjadi bacawa pres Prabowo? Pertama, saya melihat bahwa para ketua partai itu mengatakan tegak lurus pada Jokowi. Dan yang kedua, mereka melapor kepada presiden sesudah kongres itu. Saya melihat bahwa kalau Menko ekonomi melapor tentang kegiatan atau apa yang departemen yang dia pimpin itu memang kepada presiden, atau sebaliknya, atau di lain pihak Prabowo melapor tentang aspek pertahanan itu memang kepada presiden. Tapi melaporkan perkembangan yang menyangkut Gibran kepada presiden ini dan kemudian menghasilkan satu keputusan ketika para partai itu, para anggota partai itu mencalonkan masing-masing ketuanya dan ternyata memilih Gibran, anak Presiden Jokowi, ya menurut saya ini semacam kultus individu terhadap
Jokowi. Kalau tadi Pak Habib menyatakan ini tidak ada hukum yang dilanggar, tidak ada, kalau soal etika tidak ada yang dirugikan. Tanggapan Anda soal ini, Pak Hasfi? Jelas lah, karena kalau ada seseorang yang diuntungkan, tentu ya tadi Pak Habib Rahman mengatakan tidak gitu, dan saya mengatakan iya, ada keponakan dari Ketua MK yang diuntungkan dari ini, bukan hanya generasi muda secara keseluruhan. Karena apa? Karena tidak semua generasi muda itu juga menduduki jabatan kepala daerah dan semacamnya gitu. Dan pada saat ini jelas yang dimaksudkan itu adalah Gibran yang memang siap untuk atau bersedia untuk menjadi wakil presiden gitu. Jadi keputusan MK itu menguntungkan Gibran gitu, dan itu dilakukan atau diambil oleh pamannya Ketua MK. Baik, Pak Habib, silakan tanggapi. Tadi juga disebutkan ini hasil mengkultuskan Saya Presiden pikir Jokowi. ya nggak ada masalah masukan dari rekan-rekan kayak Pak Hasfi kita tanggapi ya. Tetapi dengan tidak ingin berdebat kusir ya. Soal undang-undang dikatakan atau produk MK yang berupa koreksi terhadap undang-undang menguntungkan orang, yang memang begitulah sifat undang-undang. Misalnya undang-undang pemilu ya. Undang-undang pemilu mengatur soal syarat capres dan cawapres. Yang bisa maju sebagai capres dan cawapres paling 14 orang saja. Ya kan? Apalagi misalnya masih ada presidential threshold. Yang bisa maju juga cuma paling sampai sekarang cuma 3 orang saja. Ya. Jadi kita ini harus terbiasa berpikir yang mana substansi, yang mana bukan gitu loh. Kalau kita nggak ketat pada melihat apa yang menjadi substansi, ya susah. Bahwa substansinya undang-undang itu mengikat semua orang. Ya. Walaupun de facto mungkin saja misalnya ada orang yang bisa maju, ada orang yang tidak bisa maju. Nah kalau di situ kita berdebat, susah gitu loh, nggak akan ketemu. Nah poinnya saya tangkap dari Pak Hasfi ya, beliau ini adalah intelektual yang kritis, di zaman apapun selalu kritis, mengingatkan kita untuk jangan sampai terjadinya abuse of power misalnya. Kan substansinya kan itu ya, kan semangatnya Pak Hasfi kan begitu, jangan sampai nanti terjadi abuse of power yang membuat pertandingan tidak fair ya, kontestasi tidak fair. Nah, kita jaga semua dan itu ada perangkatnya. Daripada kita berdebat kusir, sementara dalam premis hukum ya, kan kita berbicara soal hukum, nggak boleh kita menanggalkan sama sekali prinsip-prinsip hukum. Semua perdebatan tuh harus ada ujungnya, gitu loh. Ujungnya apa? Putusan hakim, gitu loh. Makanya semua proses hukum acara itu dibikin sangat panjang, mulai permohonan, tanggapan pihak terkait, saksi kedua belah pihak, bukti kedua belah pihak, dan harus ada ujungnya, gitu loh. Jadi kita tidak berdebat kusir gitu loh. Jadi prinsipnya sudah kita dapat, kita cermati. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan intelektual kritis ini. Ini akan menjadi panduan bagi kita semua agar pemilu ini benar-benar bisa berlangsung dengan prinsip-prinsip luber dan jurdil. Baik, Pak Hasfi, Presiden Jokowi juga menyatakan ada proses demokrasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Nanti juga rakyat yang akan memilih. Apakah bisa sesederhana itu? Dalam kasus ini tidak sederhana ya. Seperti saya katakan tadi, kultus individu itu sudah terbentuk sekarang. Saya berikan contoh dalam pengambilan keputusan yang memilih Gibran itu oleh para ketua partai. Tetapi bukan hanya para elit partai, tetapi juga rakyat gitu. Rakyat kenapa? Karena dalam dua periode pemilihan Jokowi, rakyat itu merasa puas gitu dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi, dan kemudian ditambah dengan upaya Jokowi memasukkan kelompok oposisi itu ke dalam kabinetnya, sehingga tidak ada kritik. Semakin kekaguman rakyat itu semakin nyata gitu, sehingga para lembaga survei mengatakan mayoritas rakyat Indonesia puas terhadap kinerja Jokowi. Dan ini saya khawatirkan nanti jangan sampai itu menjadi kultus individu, sehingga rakyat akan mendengar arahan dari Jokowi, siapa yang akan dipilih misalnya, atau gerak simbolis dari Jokowi yang mengarah kepada calon tertentu gitu. Yang Anda khawatirkan dalam demokrasi? Terakhir untuk Pak Hasfi? Ya itu, kultus individu terhadap pemimpin yang sudah memang banyak jasanya itu, tapi pemimpin itu tidak selalu ya mempunyai pandangan yang tepat atau benar untuk masa depan Indonesia. Baik, kultus terhadap seseorang itu yang diharapkan tidak berdampak pada demokrasi. Terima kasih Pak Habib, terima kasih juga
Pak Bisa Asti saya sudah berbagi pandangan bersama kami. Tanggapi sedikit bisa nggak? Di Sedikit Sapa aja. Bersama. Singkat saja, karena waktu sangat sempit. Ya, jadi berbeda antara kultus individu dengan kepuasan rakyat. Masa rakyat nggak boleh puas dengan kinerja pemerintahannya kalau memang beliau ya aparatur pemerintah bekerja dengan baik. Dan yang paling penting kan di mana perangkat-perangkat demokrasi tetap berjalan, kebebasan bicara tetap dijamin, ya kebebasan berekspresi tetap dijamin, ya. Yang diingatkan tadi Jadi adalah kalau orang puas, nggak ada yang salah orang yang puas dengan kinerja pemerintah itu bukan persoalan kultus individu gitu. Oke, yang diingatkan oleh Pak Asti tadi adalah soal nanti dampaknya pada demokrasi. Terima kasih Pak Asti, yang disampaikan tentu akan kita camkan. Baik, terima kasih Pak Habib, terima kasih juga Pak Asti sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, hubungan antara Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan sempat diisukan merenggang setelah Gibran ditetapkan menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya usai jeda. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Didit, ajakin yang seru. Nonton, wow, super seru. Ngegek, wow, super seru. Konten, wow, super seru. Kuotanya nggak bisa habis. Pakai super seru. Super kuotanya, super hematnya. Aktifkan di My Telkomsel. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Para korban harus berani melapor karena sudah ada ruangan dan petugas yang tepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang terbaik bagi korban. Saya dilecehkan Ibu, mohon diceritakan, kami akan proses. Dalam Undang-Undang TPKS tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari hukuman. Semua harus diproses di pengadilan. Damai saja bisa kan? Tidak bisa Ibu. Undang-Undang TPKS ini juga memastikan keterangan saksi dan korban disertai satu alat bukti sudah cukup menjebloskan pelaku ke penjara. Undang-Undang TPKS berlaku 9 Mei 2022. Ini wujud negara hadir untuk melindungi hak korban. Untuk itu, jangan takut untuk melapor. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan sempat diisukan merenggang setelah Gibran ditetapkan menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Tapi Jokowi menegaskan hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri baik-baik saja.
Hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan keluarga Presiden Joko Widodo terus jadi sorotan publik. Jokowi dianggap bermanuver meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Presiden Jokowi mengklaim hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Namun Jokowi tidak menjawab ketika ditanya apakah sudah bertemu dengan Megawati usai Gibran menjadi bacawa pres Prabowo. Setelah Mas Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo, bagaimana? Baik-baik saja. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membantah kabar ada ketegangan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi. Puan menyebut Megawati masih menganggap Jokowi sebagai kader terbaik PDIP yang bisa memimpin bangsa dan negara. Yang perlu saya sampaikan ada kasih ibu sepanjang masa. Ibu Mega sangat sayang, atau sayang dalam artian sebagai kader terbaiknya tentu saja Bu Mega berharap apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya. Awal Januari lalu, di acara HUT ke-50 PDIP, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut nasib Presiden Jokowi akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada PDI Perjuangan. Menurut Mega, partainya berperan penting terhadap karir Presiden Joko Widodo. Mentang-mentang, lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menyebut munculnya Gibran sebagai bacawa pres Prabowo Subianto akan berdampak pada kekuatan PDI Perjuangan. Kan PDIP punya kan tidak mungkin PDIP tetap merestui Gibran jadi cawapres Prabowo pada saat yang sama mereka mencalonkan Ganjar, kan nggak mungkin. Oke. Apalagi kita kenal PDIP selama ini sangat keras soal begitu kan. Jadi pasti terjadi ya itu mau tidak mau berhadap-hadapan itu tim Prabowo plus Gibran berhadapan, nanti tim Ganjar plus Pak Mahfud. Dalam hal ini ya antara lain PDIP lawan Gerindra, PDIP lawan PAN, PDIP lawan Golkar dan sebagainya, itu dalam konteks Pilpres ya. PDI Perjuangan sudah bulat mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya sudah mendaftar ke KPU pekan lalu. Tim Liputan Kompas TV. Apakah hubungan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan, khususnya dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, renggang setelah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ditetapkan jadi bacawa pres Prabowo Subianto? Kita tanyakan kepada juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Mas Ciko, Mas Burhan. Mas Ciko, bisa mendengar suara saya? Bisa. Iya. Mas Ciko, sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Bu Megawati, soal langkah Gibran menjadi bacawa pres Prabowo gimana? Kami sebagai partai politik, sebagai PDI Perjuangan tidak menaruh perhatian terlalu khusus untuk hal ini pada saat-saat ini, karena kami sedang fokus untuk memformulasikan bagaimana caranya memenangkan pasangan Ganjar dan Mahfud. Jadi jujur aja, hal ini tidak mengakibatkan kontraksi yang hebat di tubuh PDI Perjuangan. Seperti sudah diketahui bahwa PDI Perjuangan punya sejarah panjang mengalami gejolak-gejolak, dan kalau dibandingkan dengan gejolak-gejolak yang pernah kami alami, ini bukanlah gejolak yang besar. Oke, Bu Mega nggak marah dengan langkah Gibran jadi cawapres Prabowo? Sampai saat ini saya belum mendengar hal itu. Sampai saya belum mendengar hal itu. Mbak sendiri tadi sudah mendengar dari statement dari Mbak Puan. Saya rasa saya nggak lebih tahu ya dari Mbak Puan. Oke, baik. Mas Burhan, dengan Gibran yang rencananya besok akan didaftarkan menjadi bacawa pres Prabowo ke KPU, menurut Anda apakah hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan, terutama dengan Megawati Soekarnoputri, masih baik-baik saja? Ya, sulit untuk memungkiri bahwa hubungan antara kedua tokoh ini sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Dan menurut saya bukan hanya pada saat Mas Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo, tetapi jauh sebelumnya, terutama ada dua pemicu awalnya. Pertama adalah gagalnya Piala Dunia U20, yang kedua adalah deklarasi Mas Ganjar sebagai capres PDI Perjuangan yang dianggap kubu Pak Jokowi tidak melibatkan Presiden Jokowi. Dan setelah itu kita melihat satu episode di mana kedua belah pihak
sepertinya saling jaga jarak tetapi juga tidak hangat seperti biasanya ya. Mulai dari munculnya PSI yang memilih Mas Kaisang sebagai ketua umum, termasuk sikap Presiden Jokowi yang ambigu, padahal PD Perjuangan sudah memutuskan capresnya yaitu Ganjar Pranowo. Dan kita tahu sebenarnya Presiden Jokowi yang awalnya paling getol untuk membawa Mas Ganjar sebagai capres PD Perjuangan. Jadi Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo itu puncak gunung es ya dari apa yang selama beberapa bulan ini membuat hubungan kedua belah pihak panas dingin. Panas dingin. Apakah sekarang ini karena Megawati kan belum komentar, Presiden Jokowi bilang ya nanti soal Gibran masyarakat lah yang akan memilih, ini perang dingin atau gimana tuh Mas Gibran, Mas Burhan? Mas Gibran Burhan. Mas Gibran besok akan mendaftar ya. Mas Burhan gimana nih? Saya melihat memang PD Perjuangan sikapnya tidak sekeras kalau kita bandingkan dengan DPP terkait dengan kader PD Perjuangan yang lain. Misalnya Pak Muak ketika istrinya mencalekkan melalui PAN, itu keras sekali. Termasuk dalam pilkada di Kalimantan, ada kader meskipun diusung oleh partai lain dan menang, PD Perjuangan tanpa ampun tetap memecat kader yang bersangkutan. Meskipun kader tersebut menang pilkada. Nah, untuk kasus ini memang rumit. Rumitnya begini, Cindy. Satu sisi, kalau misalnya Mas Gibran diberikan hukuman yang keras, itu justru dikhawatirkan menimbulkan efek melodramatik yang menguntungkan Mas Gibran. Nah, jadi dikhawatirkan justru bisa dipakai sebagai narasi bahwa Mas Gibran dizalimi. Jadi pada titik itu sepertinya PD Perjuangan coba untuk menahan diri, tetapi juga tidak memberi perhatian khusus. Kalau orang Jawa nyebut, ya orang dianggap gitu aja. Oke. Jadi ini bagian dari strategi PD Perjuangan ya, soal menyikapi Gibran ini, tanpa ada komentar dari Megawati Soekarno Putri. Jadi dibiarkan saja, tapi setahu saya, ini koreksi kalau saya salah ya, kalau sudah mendaftar melalui koalisi partai lain itu otomatis keluar dari PD Perjuangan. Ini yang akan saya tanyakan kepada kata-kata keluar itu tidak disampaikan kepada publik oleh DPP PD Perjuangan. Ini yang saya tanyakan kepada kalau mau keluar sendiri, jangan melalui mulut saya, gitu lah. Oke, Mas Iko, jadi sampai kemarin kan Puan menyatakan ya masih menugaskan Gibran masuk dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud, tapi kemudian besok akan didaftarkan menjadi bacawa pres Prabowo Subianto di KPU. Jadi bagaimana nih keanggotaan Gibran di PD Perjuangan dan di TPN? Jujur sekarang kita tarik garis ke belakang aja bahwa memang kita PDI Perjuangan mengeluarkan surat tugas untuk 13 kepala daerah yang berusia di bawah 45 tahun, salah satunya adalah Mas Gibran, untuk bertindak sebagai juru kampanye dan juru bicara Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Nah, memang Mas Gibran sendiri sudah menemui Mbak Puan untuk pamit beberapa hari yang lalu, tapi sampai hari ini kami PDI Perjuangan belum menerima surat pengunduran diri dari yang bersangkutan. Dan tentu kita masih menunggu aja, kita menyerahkan keputusan ini kepada Mas Gibran, bagaimana dia akan menyikapi pencalonannya ini, tapi kan kita step by step nih ya, besok baru pendaftaran. Nah sampai hari ini kan belum pendaftaran, nah, kita lihat aja Pak. Kita lihat, tapi betul kata Mas Burhan tadi, bahwa belum ada presiden di PDI Perjuangan bahwa kita akan membiarkan ada dua calon yang bertarung di satu kontestasi yang sama dengan embel-embel PDI Perjuangan. Baik. Pasti kita hanya akan dan ini begini Cindy, PDI Perjuangan berbeda dengan Partai Golkar. Kalau Partai Golkar sering sekali tuh put eggs in many basket. Misalnya dalam 2004 ya, saat itu Golkar mengusung Wiranto dan Salahuddin Wahid sebagai capres-cawapres. Pak JK maju melalui Partai Demokrat dan PBB mendampingi Pak SBY. Dan saat itu Golkar tidak memecat Pak JK. Kalau PDI Perjuangan kondisi seperti ini? 2014 sama, Pak JK maju melalui kendaraan PDI Perjuangan, sementara Golkar mengusung Abu Rizal Bakri. Dan lagi-lagi main dua kaki semacam ini tidak ada dalam kamus PDI Perjuangan. Oke, jadi Mas Ciko, apakah nanti menunggu Gibran mengundurkan diri atau dipecat, atau bagaimana untuk nasib Gibran sebagai anggota atau kader PDI Perjuangan? Kita sama-sama tunggu aja besok setelah pendaftaran ya.
Karena tadi di Solo Apex Ludi juga menyatakan KTA-nya masih belum dikembalikan juga. Abi, apakah otomatis dia akan keluar sebagai kader PD Perjuangan ketika nanti didaftarkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto? Itu akan diputuskan nanti oleh DPP tentunya. Akan diputuskan nanti? Oleh DPP. Oke, baik. Terima kasih Mas Ciko. Nanti kita masih menunggu bagaimana nasib Gibran Rakabuming Raka di PD Perjuangan setelah nanti didaftarkan sebagai bacawa pres. Terima kasih juga Mas Burhan sudah berbagi pandangan juga bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih. Saudara, Gibran Rakabuming Raka menjadi pembicaraan warganet, baik secara positif tapi juga dengan sentimen negatif. Bagaimana informasinya? Lebih lengkap usai jeda bersama rekan saya, Liviana Cerlisa. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Sebuah truk pengangkut peti kemas mengalami kecelakaan hingga terbalik usai menabrak pagar pembatas di ruas Jalan Tol Jor, daerah Cilincing, Jakarta Utara. Tidak hanya itu, peti kemas yang dibawa juga terlepas dari truk. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, diduga sopir truk mengantuk saat berkendara. Sebuah truk bermuatan konveksi menabrak tiang jembatan di kawasan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pengemudi truk mengaku kaget saat truk yang berada di depannya berhenti mendadak. Lantaran kaget, pengemudi hilang kendali hingga truk yang dikemudikannya menabrak tiang jembatan. Pengemudi dan kernet truk luka ringan sementara bagian depan truk rusak. Di Salatiga, Jawa Tengah, minibus yang mengangkut rombongan santri terguling. Pengemudi minibus mengaku hilang kendali saat jalan menurun dan berkelok karena rem tidak berfungsi. Bahkan sebelum terguling, minibus sempat menabrak sejumlah pengendara hingga terluka. Selain minibus yang rusak, insiden ini juga mengakibatkan sejumlah penumpang terluka. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Didit, ajakin yang seru. Nonton, wow, super seru. Ngegek, wow, super seru. Konten, wow, super seru. Kuotanya nggak bisa habis. Paket super seru. Super kuotanya, super hematnya. Aktifkan di My Telkomsel. mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral.
sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat yakin Baraka. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chillgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chillgo. Saudara putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka jadi pembicaraan warganet setelah dirinya dipilih sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Gibran dibicarakan secara positif juga dengan sentimen negatif. Pengusungan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto menjadi perbincangan hangat publik. Hal ini terekam dari hasil monitoring drone emprit terhadap percakapan di media sosial sejak Sabtu 21 Oktober lalu. Menurut monitoring, diusungnya Gibran jadi bacawa pres ditanggapi dengan sentimen negatif netizen mencapai 41%. Sementara warganet yang membicarakannya secara positif sekitar 39%. Sisanya yaitu 20% menanggapi pencalonan Gibran dengan nada netral. Sementara di media online, berita soal Gibran menjadi bacawa pres pun mengemuka. Menurut pantauan drone emprit, sentimen negatif di media online 19%, sementara yang positif 56% dan yang netral 25%. Sejumlah reaksi emosi warganet pun dicatat, diantaranya kecewa dengan penunjukan Gibran sebagai bacawa pres, publik percaya pemilu 2024 penuh settingan seperti putusan MK, dan juga reaksi yang menonjol adalah terkejut akhirnya Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto. Pembicaraan soal Gibran mencapai puncaknya pada 22 Oktober malam ketika dirinya dideklarasikan menjadi bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Namun meski jadi pembicaraan, Gibran tak terlalu merespon. Di akun X-nya pada Minggu malam, Gibran justru membahas soal Liga Inggris. Esoknya nama Gibran masih menjadi trending topik. Gibran kembali mencuit dengan gaya santai. Tetap santuy walaupun sedang trending, cuit Gibran. Di cuitan berikutnya, Gibran bilang akan menyiapkan Piala Dunia 2017 dulu saat disinggung soal Pilpres. Gibran di media sosialnya tidak menyinggung soal pencapresan dirinya. Bahkan hingga kini Gibran belum mengeluarkan pernyataan soal kesediaan maju menjadi bacawa pres, meski Prabowo sudah mendeklarasikan Gibran sebagai bakal cawapresnya di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, topik soal Gibran Rakabuming Raka diusung jadi bakal calon wakil presiden jadi percakapan yang ramai di media sosial. Seperti apa sentimen di media sosial, kita akan berbincang dengan founder Drone Emprit Ismail Fahmi. Mas Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Mas Fahmi, saya mau
lihat dulu dari drone emprit, pantauan soal Gibran di media sosial itu seperti apa? Jadi kalau dilihat media sosial itu sesuai dengan percakapan dari para pendukung ya dan dari netizen juga. Jadi ada kira-kira 3 klaster lah atau 3 atau 4 klaster. Pendukungnya Anies, pendukungnya Gibran ya, Pak Prabowo, kemudian pendukungnya Pak Ganjar, dan katakan 3 itu. Plus satu lagi media. Dan kalau kita lihat pendukung katakan dari Pak Jokowi yang kemudian mengarah ke Prabowo ya, itu cukup besar ya. Pendukung Pak Ganjar juga sangat besar. Sehingga kalau dilihat sentimennya ini hampir besar juga. Ada yang positif, sangat gede juga. Makanya saya juga cukup surprise ya, ternyata sangat besar ya untuk ukuran media sosial. Untuk ukuran isu yang sangat kontroversial, politik dinasti ya, dinasti politik. Tapi ternyata percakapan juga yang positif juga cukup besar. Ya. Dan ini yang muncul ya di media sosial. Kalau di media online kan kebanyakan memberitakan ya, pemberitaan yang disampaikan terkait dengan gerakan dari Gerindra, gerakan dari pencapresan itu cenderung tonnya memberitakan saja, bisa netral cenderung ke positif. Hanya beberapa yang sifatnya katakan dari media seperti Tempo yang sangat kritis. Tapi yang pemberitaan yang sifatnya kritis ini masih kurang banyak ya kalau dilihatnya. Sehingga tone di media online cenderung lebih positif gitu. Ya, narasi seperti apa yang kemudian dimunculkan kalau kita bicara soal pembicaraan Gibran di media sosial? Di media sosial yang paling besar itu kekecewaan. Jadi publik menyatakan kekecewaannya yang tertangkap, kecewa atas penunjukan Gibran sebagai cawapres Pak Jokowi. Kemudian ada semacam keyakinan ya, trust bahwa Pilpres 2024 nanti itu akan penuh dengan settingan drama ya. Seperti hanya putusan MK sendiri yang dipercayai oleh publik itu adalah settingan. Meskipun dinyatakan oleh Ketua MK bahwa yang dilakukan itu sifatnya konstitusional ya, mengevaluasi norma, tetapi publik juga mereka bilang kita tidak bodoh bahwa ini adalah settingan, pasti ada arahnya ke hubungan kekeluargaan itu. Kemudian yang ketiga adalah ternyata publik terkejut, ada keterkejutan. Awalnya masih ada harapan lah, pemikiran bahwa Gibran tidak akan diangkat oleh Gerindra, tapi ternyata terkejut, ternyata jadi diangkat menjadi cawapres. Sudah dinyatakan bersama-sama oleh para pimpinan koalisi itu. Mas Ismail, kalau kita lihat di media sosial khususnya Gibran itu punya nggak sih pendukung loyalnya sendiri yang nggak terbayang-bayang dengan sosok Pak Jokowi? Kalau saya lihat dari tracknya ya, dari sebelumnya, Gibran punya pendukungnya sendiri, tetapi saya lihat masih besar dari bayang-bayang Pak Jokowi ya, nggak bisa dilepaskan ya dari Pak Jokowi itu sendiri. Ya. Dari mengingat Pak Jokowi kan sudah mau selesai, jadi timnya itu akan pergi kemana kan gitu, ke Ganjar atau kemudian ke Gibran. Dan selama ini sudah ada tim yang saya perhatikan sangat loyal kepada Gibran ini di dalam setiap postingannya dengan gaya yang seperti tadi dinyatakan dia tidak kelihatan pusing dengan pencalonan. Ketika publik ramai membahas dia malah membahas hal yang lain. Ini adalah teknik-teknik yang sangat bagus, yang brilian ya, saya lihat ya. Sehingga tidak banyak statement yang blunder gitu ya. Karena tidak banyak buat statement, jadi nggak banyak blundernya. Jadi hal-hal yang sifatnya negatif nggak muncul juga di situ. Jadi publik pun dibuat bingung sebetulnya arahnya kan kemana. Gitu. Mas Ismail, ini yang kemudian jadi pertanyaan juga. Jadi medsos itu dipegang admin atau dipegang Gibran sendiri sebetulnya? Karena ini seperti dua sosok yang berbeda. Ketika bicara di medsos terlihat sangat luas, tapi ketika kemudian bicara di depan media mainstream begitu nampak terkesan sedikit kaku. Saya tidak tahu ya, karena nggak pernah ketemu dengan timnya. Tetapi semua ini kan tidak mungkin dilakerjakan sendiri ya. Ketika seseorang tokoh itu sangat sibuk ya dengan pemerintahan, dengan bertemu dengan banyak acara dengan tokoh ini, tokoh itu, organisasi ini itu, dan nggak mungkin lah dia bisa fokus menyusun strategi, membaca situasi, emosi dari netizen. Ini harus dilakukan oleh tim. Bagaimana tampil di media sosial, bagaimana tampil di publik, ketika diwawancara dan seterusnya, itu sudah dipikirkan sedemikian rupa sehingga menurut saya yang saya lihat sehingga hasilnya akan positif lah gitu. Dan masih cukup ramai sampai sekarang pembicaraan soal Gibran.
Masih cukup ramai. Sebagai contoh lagi, misalnya gini ya, Gibran dikatakan kurang pengalaman, ya, katakan ikut dari Pak Jokowi, malah bukannya dilawan itu, malah diakui, gitu, membuat buku yang menyatakan bahwa ya ini ikut-ikutan Bapak, misalnya kayak gitu, yang menyatakan nggak bisa lagi publik kemudian menyerang dengan isu-isu yang selama ini publik lihat itu sebagai kelemahan. Kelemahan itu sudah diakui, gitu. Ini suatu teknik yang saya kira sangat brilian dari timnya. Oke, jadi kalau kita bicara sekarang percakapan soal Gibran, apakah cukup bisa menarik magnet anak-anak muda, Mas Ismail? Nah ini yang menarik ya, anak-anak muda kan melihat kadang tidak dari esensi. Misalnya sedikit persentase mereka yang ada di akademisi melihat ini ada politik dinasti misalnya ya, politik dinasti. Kemudian ada yang paham secara hukum ini melanggar konstitusi misalnya, atau konstitusi sengaja dibuat-buat, sengaja diatur-atur misalnya. Tapi yang paham ini kan sedikit. Sebagian besar publik netizen mereka hanya melihat apa yang muncul di media sosial, apa yang muncul di depan mata. Semakin banyak konten-konten yang sifatnya lelucon, guyon, kemudian agak positif, dan itu dibombardir terus, dan itulah yang akan bisa membentuk ya opini publik. Bisa dikatakan kita bisa memanipulasi lah opini publik itu dengan konten-konten yang ada di media sosial. Jadi saya kira opportunity bagi keduanya ya untuk membangun cita Gibran yang bagus atau membangun cita Gibran yang tidak bagus. Oke, seberapa besar kemungkinan Gibran bisa menggrab kekuatan anak muda lewat media sosialnya? Ini saya kira dari sisi Gibran sebagai anak muda sendiri, kalau ditampilkan ya itu dengan isu-isu yang sesuai dengan menjadi concern anak muda itu bisa masuk itu, saya kira ya, dengan metode, dengan cara yang disukai oleh anak-anak muda. Terutama ini TikTok ya, kalau saya lihat banyak konten-konten anak muda sekarang generasi Z itu mencari itu di TikTok. Nah, tidak dilihat nanti konten di TikTok itu seperti apa terkait dengan Gibran ini. Mereka kadang nggak googling lagi, Mbak. Nyari informasi kemungkinan milenial dan sebelumnya itu masih banyak pakai Google, baca. Anak Gen Z sudah nggak lagi. Mereka langsung melihat video aslinya, komentar dari tokoh A, tokoh B, mereka yang kontra dilihat langsung. Dan ini ada banyak di TikTok. Nah, sekarang kita tinggal lihat bagaimana nanti kayak perang informasi, gitu, perang narasi yang terjadi di platform media sosial, terutama TikTok itu yang banyak kasus. Terima kasih Mas Ismail Fahmi dari Drone Emprit sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Malam sehat-sehat, Mas. Sama-sama. Saudara Ketua KPK Firly Bahuri menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kami kembali usai jeda. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ajakin yang seru. Nonton, nge-game, konten, wow, super seru. Kuotanya nggak bisa habis. Paket super seru. Super kuotanya, super hematnya. Aktifkan di My Telkomsel. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Wah, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After salesnya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey.
Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, Polda Jawa Barat kembali menggelar olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Polisi juga menghadirkan salah satu tersangka. Pada olah TKP ulang ini, Polda Jawa Barat melibatkan tim Inafis hingga Puslap 4 Polri. Olah TKP ulang dilakukan guna mencari barang bukti lain berupa ponsel dan senjata tajam. Salah satu tersangka, Ramdhanu alias Danu, yang merupakan keponakan korban, turut dihadirkan. Sementara Polda Jawa Barat menyebut sejumlah barang bukti kembali ditemukan usai olah TKP ulang. Namun untuk motif pembunuhan, polisi belum bisa memastikan. 5 tersangka sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Hasil olah TKP ulang hari ini kita prinsipnya adalah mencocokkan keterangan-keterangan Danu dengan hasil olah TKP atau kondisi TKP pada saat kejadian. Jadi kita hadirkan dari lapor, kemudian dari Inafis juga, dan ini sudah sesuai. Tadi baru sarung golok ya, sarung golok dengan casing telepon seluler dan ada. Sampai tadi apalagi, tapi itu belum ada hubungan dengan TKP. Saudara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Mobil yang membawa Ketua KPK Firly Bahuri terpantau tiba di Barreskrim Polri pada pukul 9:40. Firly akan diperiksa oleh tim gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Ditipikor Barreskrim Polri. Salah satu materi pemeriksaan adalah soal foto pertemuan Firly dan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak, antara lain Kapolres Semarang, Kombes Irwan, dan Ajudan Firly Bahuri. Melalui keterangan tertulis, Kombes Ade Syafri Simanjuntak menjelaskan tepat pukul 10 sesuai jadwal telah dimulai pemeriksaan terhadap saksi Firly Bahuri atau FB, Ketua KPK RI di ruang pemeriksaan di Tipikor Mabes Barreskrim Polri. Saudara, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendukung penuh penanganan kasus yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri di Barreskrim Polri. Awalnya kasus yang menjerat Firly ditangani Polda Metro Jaya, namun pagi tadi Ketua KPK diperiksa sebagai saksi di Barreskrim. Karena melibatkan institusi penegak hukum lain, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, apalagi seorang pimpinan KPK. Oleh sebab itu dibutuhkan supervisi langsung dari Kapolri untuk memastikan proses penegakan hukum yang ada di kepolisian
baik Polda Metro Jaya atau Bareskrim Polri tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Bahkan beberapa waktu lalu kami cukup tergelitik dengan pernyataan Firly ketika Firly mengatakan penanganan perkara pemerasan ini adalah bentuk koruptor fight back. Ini kan kalimat yang sangat menggelikan ya. Saudara Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melantik 3 anggota Majelis Kehormatan MK untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam perkara batas usia Capres-Cawapres. 3 anggota Majelis Kehormatan adalah Jimli Asyidiki, Bintan Saragi, dan Wahidudin Adams. Jimli Asyidiki yang merupakan Ketua MK 2003-2008 akan mewakili tokoh masyarakat. Sementara Bintan Saragi mewakili unsur akademisi dan Wahidudin Adams mewakili Hakim Konstitusi. Ketiganya akan bekerja 1 bulan ke depan hingga 24 November. Sebelumnya MK menerima 7 laporan soal dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam memutus gugatan soal batas usia Capres-Cawapres. Sebagai salah satu hakim yang dilaporkan, Anwar Usman menegaskan siap diperiksa Majelis Kehormatan. Siap diperiksa ya Pak? Loh, semua lah. Udah siap banget. Kalau gini berarti bakal terus-terusan ad hoc dong Pak? Iya. Mantan Ketua MK tahun 2003-2008, Jimli Asyidiki terpilih jadi anggota Majelis Kehormatan MK mewakili unsur tokoh masyarakat. Ada Bintan R. Saragi, mantan anggota Dewan Etik 2017-2020, mewakili unsur akademisi hukum, dan Wahidudin Adams mewakili Hakim Konstitusi yang masih aktif. Saudara, benarkah dengan majunya Gibran sebagai bacawa pres Prabowo menunjukkan dinasti politik Jokowi makin nyata? Lebih lengkap saja. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan 1 dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, akibat sopir mengantuk, sebuah truk menabrak 2 truk lain yang berada di depannya. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun minuman kemasan yang diangkut truk berhamburan ke jalan. Insiden terjadi di jalan bypass Alang-Alang Lebar. Menurut sopir truk yang menabrak, saat itu ia dalam kondisi mengantuk sehingga membuat truk yang dikendarainya oleng ke kiri dan langsung menabrak truk lain di depannya. Truk itu kemudian menabrak 1 truk lagi. Dan minuman kemasan yang diangkut salah satu truk berhamburan ke jalan. Sopir truk yang menabrak mengalami luka. Demikian Kompas Update, kami akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu
dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ajakin yang seru. Nonton, game, konten, wow, super seru. Kuotanya nggak bisa habis. Paket super seru. Super kuotanya, super hematnya. Aktifkan di My Telkomsel. Wah, boleh coy. Kenalin nih, Hoki Lakman. Dari kecil, hoki. Sampai gede, hoki. Bikin apa aja, hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter. Isuzu. 1. Produknya keren, irit BBM, dan inovatif. 2. After salesnya mantep, spare part tersedia. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Isuzu, real partner, real journey. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif, bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Didit. Ajakin yang seru. Nonton, wow, super seru. Game, wow, super seru. Konten, wow, super seru. Kuotanya nggak bisa habis. Paket super seru. Super kuotanya, super hematnya. Aktifkan di My Telkomsel. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Para sekjen partai politik di Koalisi Indonesia Maju menyebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendaftar ke KPU besok. Pasangan Prabowo dan Gibran akan diperkenalkan pertama kali ke publik sebelum mendaftar ke KPU. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pasangan Prabowo Gibran akan memulai prosesi pendaftaran besok pagi. Prabowo dan Gibran akan bertemu relawan di Stadion Indonesia Arena GBK untuk selanjutnya berangkat ke kantor KPU Jakarta. Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, mengemukakan hal itu pada media. Nanti akan menjadi sebuah acara perkenalan pertama dari pasangan Prabowo dan Gibran yang akan berlangsung besok kurang lebih jam 9 di Stadion Indonesia Arena. Calon presiden dan wakil presiden akan menyapa dan akan menyampaikan pidato di hadapan para pendukungnya. Setelah itu akan segera meninggalkan, setelah dibacakan doa, akan segera meninggalkan kawasan Gelora Bung Karno untuk menuju kantor KPU di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mengambil izin 2 hari, namun Gibran tidak menyebut jelas izin 2 hari itu untuk keperluan apa ataupun untuk mendaftar sebagai bacawa pres besok.
Hal ini disampaikan Gibran ketika akan menuju ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah Selasa siang. Gibran masih melakukan tugas sebagai wali kota seperti biasa. Dan Selasa sore Gibran dijadwalkan mengikuti sidang paripurna di DPRD membahas 2 raperda. Saat ditanya wartawan, Gibran sebut akan minta izin 2 hari, tapi tidak menyebut jelas izin 2 hari untuk keperluan apa. Sebelumnya tim Koalisi Indonesia Maju menyebut Prabowo Gibran akan mendaftar ke KPU besok Rabu di hari terakhir pendaftaran Pilpres. Besok mendaftar gimana Mas? Besok mendaftar persiapannya gimana Mas? Ya doakan ya, semoga lancar semua. Saya tak paripurna dulu ya. Rencana berangkat paripurna dulu. Tadi keterangan Pak Soso sudah masukkan cuti belum? Izin 2 hari aja. Oke? Wes ya. Berangkatnya kapan Mas? Yuk paripurna yuk, paripurna. Berangkat Jakartanya? Paripurna dulu ya, sidang paripurna ya, rampung ke. Dapat restu dari Pak Jokowi dan Bu Iriana gimana Mas? Dapat restu dari Pak Jokowi dan Bu Iriana? Kasih dengan PDI Mas, di Hamil 1 ini Mas. Sudah dengan Mbak Puan dari minggu lalu ya. Terkait banyak yang mempersoalkan itu juga Mas, kayak etika politik yang kan belum secara resmi terbuka untuk. Sudah ketemu Mbak Puan, ya? Itu, ya? Sudah ketemu Mbak Puan minggu lalu. Ada Pak Arsyad juga, ya? Pun kita ke sidang paripurna dulu ya. Saudara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan berangkat ke Jakarta malam ini. Gibran akan berangkat bersama Zulhas yang tengah menghadiri agenda di Solo menggunakan pesawat charter. Zulkifli menyebut besok pagi Koalisi Indonesia Maju akan mendeklarasikan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres yang maju pada Pilpres. Menurut Zulhas, deklarasi akan dilakukan di Indonesia Arena sekitar pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Setelah itu mereka akan langsung menuju KPU untuk mendaftar sekitar pukul 10 hingga 11. Besok mendaftar gimana Mas? Besok mendaftar persiapannya gimana Mas? Ya doakan ya, semoga. Saudara Gibran Rakabuming masih berkantor hari ini sebagai Wali Kota Solo menjelang pendaftaran sebagai bacawa pres pendamping Prabowo di KPU Rabu besok. Gibran mengaku santai saja. Gibran masih menjalankan aktivitasnya seperti hari biasa sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Menanggapi soal dirinya yang dilaporkan ke KPK dalam dugaan kolusi dan nepotisme, Gibran mengaku santai. Gibran dilaporkan ke KPK oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) bersama Presiden Joko Widodo, Ketua MK Anwar Usman, dan Ketum PSI Kaisang Pangarep. Gibran dilaporkan dalam dugaan kolusi dan nepotisme. Biar ditindaklanjuti KPK ya. Monggo silakan. Mas, ini kan banyak pro kontra terkait setelah pengumuman MK terus Mas Wali jadikan cawapres. Banyak yang kurang mendukung hal ini, terus nanti gimana Mas? Ya, saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai. Kalau pengalaman Mas Wali selama 2 tahun ini kan juga sepertinya banyak yang masih meragukan untuk Mas Wali sebagai cawapres nanti. Ya biar warga yang menilai. Saudara, Mahkamah Konstitusi telah membentangkan karpet merah bagi putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka melenggang di Pilpres. Meski Jokowi berdalih nanti rakyat yang memilih, benarkah tidak ada keistimewaan dari proses yang terjadi selama ini? Kritik atas praktik dinasti politik mencuat di tengah majunya Gibran Rakabuming Raka, sang putra sulung Jokowi di Pilpres 2024. Setelah merestui karir politik sang anak, kini Jokowi membela anaknya dari tudingan dinasti politik. Jokowi mengeklaim rakyat yang akan memilih bukan elit politik. Ya itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan terkait ini Pak? Itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi.
Dugaan nepotisme Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dilaporkan tim pembela demokrasi Indonesia ke KPK. Atas tudingan itu, seperti Jokowi, Gibran menjawab santai dan mempersilahkan kepada rakyat untuk menilai. Biar ditindaklanjuti KPK. Monggo silahkan. Mas, ini kan banyak pro kontra terkait setelah pengumuman MK, terus Mas Wali jadikan cawapres. Banyak yang kurang mendukung hal ini, terus nanti gimana, Mas? Ya, saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai. Kalau pengalaman Mas Wali selama 2 tahun ini kan juga sepertinya banyak yang masih meragukan untuk Mas Wali sebagai cawapres nanti. Ya, biar warga yang menilai. Sejurus dengan Jokowi, pembelaan atas tudingan dinasti politik juga datang dari bakal capres Prabowo Subianto. Prabowo menyebut dirinya juga berasal dari dinasti politik dan mengeklaim apa salahnya membangun dinasti politik bila ingin berbakti. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Hujan kritik pun datang dari budayawan yang juga pendukung Presiden Jokowi, Butet Kertarajasa. Butet mengaku prihatin karir politik Gibran dan Kaisang ada unsur pemaksaan, bahkan Butet menilai jabatan politik itu didapat dalam waktu yang cepat. Keprihatinan saya dengan soal pemaksaan melakukan judicial review hanya untuk memberangkatkan seseorang anak muda itu kok rada berlebihan. Ini yang kita pertaruhkan untuk keberangkatan anak muda ini adalah bangsa dan negara. Karena saya mencintai Pak Jokowi, saya merindukan pemimpin yang bisa saya banggakan sepanjang waktu, hanya bisa mengingatkan. Eling sangkan paraning dumadi, karena melek kui gendong lali. Saya masih berharap, masih ada beberapa hari, mudah-mudahan semesta mewujudkan mukjizat. Mas Gibran tidak berkenan untuk menjadi wakil presidennya siapa saja. Peneliti politik Yusuf Ishak Institut Made Supriyatma menyebut Jokowi berperan hiperaktif untuk meneruskan kepemimpinannya. Bahkan ia menilai proses yang terjadi telah dalam desain Jokowi. Ya, kalau saya melihat bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy. Ya. Jadi sebenarnya memang Presiden Jokowi masih berkuasa. Ya, dia bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi politik ini. Peluang masuknya Gibran dalam kontestasi Pilpres dibuka oleh Mahkamah Konstitusi yang ketuanya merupakan paman dari Gibran. Putusan MK membuat orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mengikuti Pilpres meski berusia di bawah 40 tahun. Besok menurut rencana, Gibran akan mendaftarkan diri ke KPU sebagai bacawa pres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan PDIP sempat diisukan merenggang setelah Gibran ditetapkan jadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun Jokowi menegaskan hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati baik-baik saja. Hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan keluarga Presiden Joko Widodo terus jadi sorotan publik. Jokowi dianggap bermanuver meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Presiden Jokowi mengklaim hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Namun Jokowi tidak menjawab ketika ditanya apakah sudah bertemu dengan Megawati usai Gibran menjadi bacawa pres Prabowo. Setelah Mas Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo, bagaimana? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membantah kabar ada ketegangan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi. Puan menyebut Megawati masih menganggap Jokowi sebagai kader terbaik PDIP yang bisa memimpin bangsa dan negara.
Yang perlu saya sampaikan ada kasih ibu sepanjang masa. Ibu Mega sangat sayang, atau sayang dalam artian sebagai kader terbaiknya tentu saja Bu Mega berharap apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya. Awal Januari lalu, di acara HUT ke-50 PDIP, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut nasib Presiden Jokowi akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada PDI Perjuangan. Menurut Mega, partainya berperan penting terhadap karir Presiden Joko Widodo. Mentang-mentang, lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menyebut munculnya Gibran sebagai bacawa pres Prabowo Subianto akan berdampak pada kekuatan PDI Perjuangan. Kan PDIP punya, kan tidak mungkin PDIP tetap merestui Gibran jadi cawapres Prabowo pada saat yang sama mereka mencalonkan Ganjar, kan nggak mungkin. Oke. Apalagi kita kenal PDIP selama ini sangat keras soal begitu kan. Jadi pasti terjadi ya itu mau tidak mau berhadap-hadapan itu. Tim Prabowo plus Gibran berhadapan nanti tim Ganjar plus Pak Mahfud. Dalam hal ini ya antara lain PDIP lawan Gerindra, PDIP lawan PAN, PDIP lawan Golkar dan sebagainya, itu dalam konteks Pilpres ya. PDI Perjuangan sudah bulat mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya sudah mendaftar ke KPU pekan lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan berangkat ke Jakarta malam ini. Gibran akan berangkat bersama Zulhas yang tengah menghadiri agenda di Solo menggunakan pesawat charter. Zulkifli menyebut besok pagi Koalisi Indonesia Maju akan mendeklarasikan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres yang maju pada Pilpres. Menurut Zulkifli Hasan, deklarasi akan dilakukan di Indonesia Arena sekitar pukul 8 hingga 9. Setelah itu mereka akan langsung menuju KPU untuk mendaftar sekitar pukul 10 hingga 11. Ya, kan besok kami besok kita deklarasi Prabowo Gibran pagi jam 8 jam 9 ya di Indonesia Arena. Dari situ kita akan daftar KPU jam 10 11 di KPU besok. Jadi semua tentu akan kumpul di Jakarta. Jadi ini satu pesawat. Saudara, tank dan peralatan militer Israel tengah terparkir di perbatasan Gaza dan bersiap melancarkan serangan darat. Kita kembali usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang.
Negara kita ini adalah negara yang sangat besar dengan persebaran pulau yang sangat banyak dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Inilah yang ingin kita kejar. BBM satu harga itu harus, karena adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PLN ini jantungnya Indonesia. Listrik adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Kita harus siap, harus bangkit, harus solid untuk menghadapi perubahan. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Nih, ajakin yang seru. Nonton, game, konten. Wow, super seru. Kuotanya nggak bisa habis. Paket super seru. Super kuotanya, super hematnya. Aktifkan di My Telkomsel. Saudara, Israel terus meningkatkan serangan ke jalur Gaza. Tank dan peralatan militer tengah terparkir guna mengepung wilayah perbatasan Gaza. Latihan tembakan tank Israel sebagai bentuk peringatan ke Hamas. Militer Israel telah mengepung perbatasan Gaza. Israel bersiap melancarkan serangan darat ke Gaza. Aksi saling serang roket antara Israel dan Hamas terus terjadi. Total lebih dari 6.400 orang meninggal dunia. Saudara, sebuah galeri di Hong Kong pamerkan karya seni digital yang dihasilkan oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kita kembali saja. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Ajakin yang seru. Nonton, game, konten, wow, super seru. Kuotanya nggak bisa habis. Paket super seru, super kuotanya, super hematnya. Aktifkan di My Telkomsel. Saudara, sebuah galeri di Hong Kong pamerkan karya seni digital yang dihasilkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Cindy Sistiarani. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa. Karya seni digital yang dihasilkan oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan dipamerkan di galeri di Hong Kong. Tak hanya itu, Hong Kong Art Fair juga memamerkan aset digital non-fungible token atau NFT. Karya seni digital immersive quantum transcendence buatan seniman asal Amerika Serikat menjadi salah satu daya tarik pengunjung. Simetri dan gerakan instalasi visual ini memberikan kesempatan unik untuk pengunjung berfoto-foto. I love the light and reflection, and in 3D I can stretch the imagery and distort things way more than you would be able to in real life. So it's also surreal. Menjadi pertunjukan karya seni dengan inovasi dan memanfaatkan kecanggihan teknologi, Hong Kong Digital Art Fair telah berlangsung dari 19 hingga 23 Oktober 2023. Usung jadi bacawa pres Prabowo, Ngamat menilai langkah instan politik Gibran merusak kaderisasi partai. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Mahkamah Konstitusi tolak gugatan batas maksimum usia Capres-Cawapres 70 tahun. Pengamat menilai putusan MK syarat konflik kepentingan pribadi. Sebentar saja yang mulia. Karena ini berkaitan dengan benturan kepentingan yang mulia. Perang Israel-Palestina kian panas pasca serangan bom Israel ke rumah sakit Al-Alih Gaza. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara, selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Golkar pastikan Prabowo Gibran akan mendaftarkan diri ke KPU pada besok hari. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Jadi bakal cawapres Prabowo Subianto, nasib keanggotaan partai Gibran masih belum jelas. Apakah ia masih di PDI Perjuangan atau sudah merapat ke Partai Golkar? Meski putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka akan menjadi cawapres Prabowo, Jokowi mengatakan bahwa hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baik-baik saja. Di
akhir acara kami juga memiliki video pilihan mengenai proses evakuasi sejumlah warga Palestina yang tertimbun reruntuhan bangunan akibat serangan udara Israel yang menghantam pasar di Nusairat, Gaza. Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. Petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, dan tim relawan lainnya hingga Selasa masih terus berupaya memadamkan kobaran api di kawasan hutan Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini lokasi Tegak Alun. Inilah visual kebakaran yang terjadi pada Senin kemarin. Hingga Selasa pagi, kobaran api masih terus coba dipadamkan oleh petugas gabungan. Mereka berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang merembet ke sejumlah pepohonan. Berdasarkan data sementara dari BPBD Kabupaten Garut, tercatat kebakaran mulai dari Blok Tegal Alun, Blok Masigit hingga Blok Puncak. Belum diketahui penyebab pasti peristiwa ini, tapi sudah 50 hektar lebih lahan yang terbakar. Terus gimana solusinya, Bang? Solusinya ya kira bisa dipadamkan pareman. Selanjutnya, Saudara, pasca pengumuman Gibran sebagai Cawapres Prabowo, Jokowi mengatakan bahwa hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati baik-baik saja. Tudingan keretakan hubungan istana dengan Megawati terjadi usai putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Presiden enggan berkomentar lebih lanjut. Ia memastikan hubungannya dengan PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baik-baik saja. Baik saja. Terkait istilah dinasti politik seperti apa, Pak? Terkait istilah dinasti politik seperti apa? Ya itu kan masyarakat yang menilai, Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan mengambil izin 2 hari. Namun Gibran tak menyebut jelas untuk keperluan apa izin sebagai wali kota itu diambil. Rencana mengambil izin 2 hari ini disampaikan Gibran saat akan menuju DPRD Kota Solo Selasa siang. Gibran tak menjelaskan izin 2 hari itu untuk keperluan apa. Saat ditanya kapan berangkat ke Jakarta, Gibran juga tidak memberikan kepastian. Izin 2 hari aja. Ya, wes ya. Berangkatnya kapan? Ayo paripurna yuk. Ya doakan ya semoga lancar semua. Izin 2 hari aja. Ya. Wes ya. Berangkatnya kapan, Mas? Ayo paripurna. Berangkat Jakartanya? Paripurna dulu ya. Saudara, hari ini para sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju berkumpul untuk membahas proses pendaftaran Baca Pres dan Baca Pres Prabowo Gibran ke KPU. Sekjen Gerindra memastikan pendaftaran akan dilakukan pada pukul 10 Rabu pagi. Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke KPU pada hari terakhir pendaftaran Pilpres 2024. Menurut rencana, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden akan berangkat dari Jalan Kertanegara, kediaman Prabowo, menuju Stadion Indonesia Arena. Di Stadion Indonesia Arena, Prabowo dan Gibran akan menemui para relawan untuk selanjutnya bersama-sama menuju ke kantor KPU. Jika tepat waktu, Saudara, pendaftaran di kantor KPU akan berlangsung pada pukul 10 Rabu pagi. Keberangkatan calon presiden dan wakil presiden besok dari Kertanegara rencananya akan berangkat pagi menuju Arena Indonesia Arena disertai oleh para ketua umum dari seluruh. Serius, ya kan? Terlalu tegang, capek kita, benar nggak? Kita santai aja, bagaimana? Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih. Gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada yang saya hormati. Semua. Perlu nggak gue bacain ini? Nanti tersinggung.
Ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung. Nanti ninggalin koalisi. Awas lo ya. Yang terhormat, banyak banget yang terhormat. Pokoknya semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ya. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton, selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Ya kan? Udah mepet, besok udah mau daftar. Ya. Betul gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan itu. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, setelah saya bekerja di bawah kepemimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia, komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama. Saya kenal mereka lama. Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril, saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz Anies Mata, saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus Jabo, saya kenal semua. Ya, semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu concern mereka juga demikian, ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan, tidak ada yang melarat,
tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Itu cita-cita kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya lebih baik nggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak, kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya sangat optimis. Karena itulah saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. Dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini. Dan juga dukungan dari generasi penerus, dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia, untuk anak-anak muda. Kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia emas, mencapai cita-cita kita, mencapai Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia di mana tidak ada orang kelaparan, tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak bisa minum susu, tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik. Itu cita-cita kita, dan untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar. Kita faham dan kita mengerti. Dan kita, terima kasih, kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira. Kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekan, tidak dengan mencari-cari kelemahan, karena kita semua banyak kelemahan, saudara-saudara kalian. Saya kira jangan terlalu lama ya saya bicara ini. Nggak ada kopi. Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah sekarang sudah banyak
bercandanya sudah nggak galak lagi kayak dulu. Ya, namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi, saudara-saudara, benar ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau nggak? Gue nggak boleh kan? Aku dibatasi waktu nggak? Ini sekpri saya ini selalu gitu ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidato jangan terlalu lama, Pak. Gila, yang capres gue. Jadi saudara-saudara, iya ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini. Ini pelajaran, ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang ya istilah bahasa Jawanya ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda, ya kan? Iya, emang lo bilang gue tua? Enak aja lo. Jadi apa? Gemoy? Apa itu gemoy itu? Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, jadi saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, kau kira kau hebatnya? Nih, gue kasih lu tang. Lagi ngecek gue, ini gimana reaksi gue, kan gitu. Ternyata itu, saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah. Saudara Partai Solidaritas Indonesia resmi mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dalam deklarasi pada malam hari ini, saudara, tidak hanya menggunakan Prabowo, tapi sejumlah tokoh politik seperti partai pengusung dari Koalisi Indonesia Maju atau pengusung Prabowo Subianto juga tampak hadir dalam deklarasi malam ini. Saudara, sejenak kami akan kembali dengan informasi putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah resmi dipinang baca pres Prabowo Subianto menjadi baca presnya di Pilpres 2024. Lantas, bagaimana statusnya sebagai kader PDIP? Ulasannya usai jeda.